aku biasa dipanggil Ala. Awalnya aku membuat kue hanya sebatas hobi aja loh. Tapi karena harus membantu kebutuhan ekonomi suami dan keluarga. Ditambah sedari kecil aku sudah diajarkan untuk menjadi wanita yang mandiri. Akhirnya pada tahun 2016 terinisiasikan Bittersweet by Najla. Awal memulai bisnis pasti ada tantangannya. Tantangan terbesar buat aku itu ketakutan bisnis yang gak laku. Selain itu harus mengurus keluarga, sumber daya manusia dan juga manajemen keuangan yang masih kacau balau. Belum lagi kalau dapat komplain dari pelanggan soal pengiriman. Memasuki masa pandemi, penjualan Bittersweet alhamdulillah justru makin laris. Bahkan omsetnya meningkat sebesar 5 kali lipat. Beruntung banget karena dari awal kita udah menguatkan penjualan secara online. Memang cafe dine-in kita sempat harus tutup. Tapi alhamdulillah tidak ada pengurangan dan pemecatan karyawan. Nah, aku pengen banget pelaku usaha perempuan di Indonesia untuk naik kelas bareng aku. Untuk menjadi yang lebih baik. Hai sis! Bersama Sisternet, kamu bisa leveling up skill, bisnis, impian kamu. Nah, di aplikasi Sisternet itu banyak banget artikel-artikel yang sangat menginspirasi. Bertemu langsung expert favorit kamu di webinar pintar setiap minggunya. Sharing bersama pelaku usaha perempuan lainnya melalui forum diskusi. Berbagi cerita dan karya inspirasi serta menghadirkan sebuah kelas pendampingan manajemen bisnis. Menghadirkan Sister Biz sebagai solusi digital yang bisa kamu dapatkan dengan mengikuti berbagai program Sisternet. Sisternet persembahan dari XL Axiata jadi lebih baik. Perempuan itu hebat, tapi kadang sebagai perempuan kita merasa ada batasan. Sekarang aku mau bilang, ayo mulai dari hal yang kalian inginkan. Karena kalau nggak dijalanin, kita nggak akan pernah tahu apa yang ada di depan. Makanya yuk gabung bersama Sisternet untuk masa depan pelaku usaha Perempuan Indonesia yang lebih cerah. Perempuan pintar, semua pintar. Halo, selamat malam Sisters. Apa kabarnya nih? Saya dan seluruh tim Sisternet ingin mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin ya. Nah, siapa sih di antara para sisters ini yang baru pulang mudik? Gimana? Seru nggak mudiknya? Pasti senang ya ketemu keluarga di kampung halaman. Kalau yang nggak sempat mudik, semoga liburannya menyenangkan. Sebelum kita mulai acara hari ini, perkenalkan saya Ellen Kusuma, saya akan menjadi moderator webinar pintar pada malam hari ini. Untuk sisters yang mengikuti kelas malam hari ini, jangan lupa share keseruan kamu di kelas webinar pintar ke Instagram Story. Jangan lupa tag @sisternet.id. Nanti akan ada hadiah pulsa sebesar Rp100.000 untuk 3 orang yang beruntung. Ada juga nih hadiah produk dari Bimi untuk 5 penanya terbaik. Tapi detailnya akan saya jelaskan saat sesi Q&A nanti. Jadi ikuti keseruannya sampai habis ya. Nah, bagi yang baru pertama kali mengikuti, kenalan dulu deh. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang Sisternet. Sisternet itu adalah program CSR XL Axiata yang fokus pada pengembangan kapasitas para UMKM perempuan Indonesia melalui platform digital dan teknologi. Tujuannya agar usaha yang dimiliki perempuan Indonesia dapat berkembang lebih pesat sehingga tidak hanya meningkatkan taraf kehidupan mereka dan keluarganya untuk jadi lebih baik dan berani naik kelas, tetapi juga membantu lingkungan dan perempuan lain untuk bisa berkembang bersama-sama. Diluncurkan pada tahun 2015, Sisternet menyediakan konten edukatif dan kelas online secara gratis melalui aplikasi Sisternet yang tersedia di Google Play Store dan Apple App Store, yang bertujuan untuk meningkatkan soft skill para UMKM perempuan Indonesia dan juga mendigitalisasi kurang lebih 1 juta UMKM perempuan Indonesia pada tahun 2025. Saat ini sudah lebih dari 200.000 perempuan yang telah mendapatkan edukasi. Nah, program Webinar Pintar adalah salah satu program unggulan Sisternet yang bertujuan untuk mengedukasi para perempuan. Narasumber yang dihadirkan di acara Webinar Pintar memiliki keahliannya di bidangnya masing-masing. Sesuai dengan topik pada hari ini,
kita akan membahas bagaimana sih menjadi orang tua yang guilty free selama berbisnis. Kadang-kadang susah ya memang ya, perempuan dihadapkan untuk memilih gitu ya, padahal kan harusnya bisa dijalankan bersama-sama. Nah, poin-poin yang akan dibahas dalam webinar Pintar malam hari ini antara lain, kapan waktu yang tepat untuk pebisnis mencari investor, pengalaman yang dialami di masa transisi dari sebelum sampai setelah menikah sebagai seorang perempuan, tantangan-tantangan eksternal yang ditemukan dan dihadapi ketika menjadi orang tua yang berbisnis atau bekerja, dan penjelasan pemahaman mindset work-life balance dan guilty free. Strategi menetapkan priority list agar tanggung jawab di rumah dan bisnis dapat selesai sesuai dengan target. Serta tips untuk orang tua agar bisa menghadapi burnout. Nah, di sini sudah ada bersama kita narasumber pada malam hari ini, yaitu Sister Sheila Taradia Habib. Hai Sister. Saya sapa-sapa dulu nih sebelum saya mengenalkan. Oke, nah Sisters, narasumber kita ini adalah seorang founder Bimi. Bimi adalah skincare yang diformulasikan aman bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan juga baby. 100% menggunakan bahan organik dan food grade yang aman untuk ibu hamil, menyusui, bahkan bayi. Bahkan tidak berbahaya jika tertelan gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek Instagramnya @bimi_official. Nah, kegunaan dari produk-produk Bimi adalah bisa sebagai pelembab atau krim wajah, mengatasi ruam popok bayi, biang keringat, menghilangkan flek-flek hitam dan bekas jerawat, memudarkan stretch mark, mengobati gatal-gatal dan bekas gigitan nyamuk. Waduh, masih banyak lagi nih manfaatnya, nanti akan diberitahu sama Sister Sheila secara langsung ya. Bimi Super Balm juga diformulasikan sebagai pertolongan pertama pada masalah kulit. Melembabkan dan memberikan melembabkan dan memberikan nutrisi pada kulit wajah, bibir, ruam popok bayi, iritasi, alergi, gatal-gatal, bekas luka, dan memudarkan stretch mark, seperti yang tadi sudah disebutkan. Nah, ada juga nih Bimi Natural Soap 3-in-1 yang dapat digunakan sebagai pembersih wajah, badan, dan shampoo. Formula foam dikenal sebagai deep cleansing yang mampu menembus lapisan kulit dalam, sehingga dapat membersihkan kotoran, sebum, dan lemak pada kulit. Nah, mengandung madu dan serai yang sangat baik juga manfaatnya untuk membantu menutrisi dan melembabkan kulit ibu dan bayi. Waduh, ini kayaknya produk yang luar biasa ini ya. Mungkin nanti kita harus kenalan lebih lanjut bersama Sister Sheila. Nah, sebelum acaranya dimulai, izinkan saya membacakan sedikit tata caranya gitu ya. Selama kelas, peserta mohon mute mic-nya untuk menjaga kelancaran penyampaian materi oleh narasumber. Kemudian peserta nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya saat sesi Q&A dengan cara menuliskan pertanyaan di kolom chat atau nanti bisa raise hand gitu ya. Nanti kita akan bantu untuk unmute sehingga bisa bertanya langsung dengan Sister Sheila. Nah, semua pertanyaan silakan kalau mau diketik di kolom komentar boleh, tapi nanti akan dijawab di sesi Q&A. Peserta diimbau untuk menyiapkan notes juga nih sama alat tulis ya kalau perlu untuk mencatat poin-poin penting yang nanti disampaikan oleh Sister Sheila. Nah, Sister Sheila, apakah sudah siap untuk presentasi? Sudah, Kak Ellen. Oh, sudah mantap ini. Kalau begitu saya serahkan layarnya kepada Sister Sheila. Silakan. Terima kasih Sis Ellen dan tim Sisternet. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal sis-sis semua malam ini. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol hari ini. Izinkan aku untuk sambil share PPT aku ya. Jadi sebenarnya malam ini sih aku happy banget ya karena dari tim Sisternet ngajakin untuk bareng-bareng nih bisa sharing dan kenalan sama sis-sis semua di sini dalam rangka webinar pintar dengan temanya menjadi orang tua yang guilty free selama berbisnis. Tapi di sini aku karena aku bukan expert atau aku pengen menggurui gitu ya, tapi aku lebih ke sharing, kita lebih sharing, terus aku lebih berbagi pengalaman aku selama menjadi orang tua yang menjalankan bisnisnya juga. Jadi sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama aku Sheila, owner dari Bimi Indonesia Mom and Baby Skincare. Nah, jadi aku adalah seorang ibu dari 3 orang anak, ya ini anak-anak aku, dan yang pastinya semua ini nggak akan berjalan dengan lancar kalau tidak ada dukungannya suami aku.
Nah, ini tentang diri aku lahir 30 tahun yang lalu, terus aku besarnya di Lampung, tapi sekarang aku udah tinggal di Jakarta, merantau kembali, karena sebelumnya juga aku sudah merantau juga ya. Aku kuliah di Universitas Indonesia, jurusan Sastra Inggris, lalu mengambil Magister Manajemen. Nah, ini sedikit potret teman-teman dari anak-anak aku. Yang pertama usianya 6 tahun, jaraknya tuh deket-deket banget, jaraknya tuh beda 2 tahun aja. Terus Dinara itu anak kedua aku, usianya 4 tahun, dan yang terakhir tuh ada Baby L, usianya sekarang 2 tahun. Jadi bisa kebayang ya hektiknya gimana punya anak 3, terus sambil berbisnis, dan ini Masya Allah sambil ngeluangin waktu juga nih, pengen sharing sama sis-sis semua di sini. Itu anak-anak aku tuh di bawah. Jadi lagi main-main aja aku bawa, tapi aku udah ruangan ini udah aku kunci rapet-rapet nih. Karena ini termasuk healing aku ya, teman-teman bisa sharing sama teman-teman, bisa kenal dan ngobrol sama teman-teman. Nah, ini flashback sedikit, jadi aku tuh memang udah lebih dari 10 kali ya jatuh bangun dalam berbisnis. Bisa dibilang macam-macam ya, dari musim thrifting, aku waktu gadis pernah jualan juga baju thrifting, terus jualan makanan, jualan fashion, sampai akhirnya menemukan this is my real business gitu ya, passion aku di mom and baby skincare. Terus juga sampai sekarang aku sama suami juga salah satu pemilik saham di restoran Sambal Alu di Lampung, itu udah 5 cabang. Jadi dari bermacam-macam bisnis ini yang akhirnya berjalan tuh cuma 2, teman-teman. Tapi segala sesuatu yang aku lalui, aku tidak pernah menganggap itu sebagai suatu kegagalan. Jadi aku anggap itu sebagai pembelajaran aku tuh, ini loh yang sebelumnya seperti ini. Nah, itulah yang mengantarkan aku sampai detik ini jadi seperti sekarang. Nah, ini sedikit flashback ya. Dulu jualan pakaian di tahun 2013, 2014 tuh minjem mobil orang tua untuk jualan di orang-orang lari pagi, aku gelar dagangan. Dulu juga pas waktu kuliah, gelar dagangan di Pasar Juanda Depok tuh ya. Pokoknya memang hobinya dagang, terus jual makanan gitu ya. Terus juga aku sempat juga buka keagenan JNE karena ngeliat peluang online shop waktu itu lagi naik-naiknya. Terus sebelum kuliner, akhirnya sekarang aku 4 tahun menjalankan Bimi, yang memang benar-benar udah passion aku lah, kayak aku merawat baby di Bimi nih. Nah, kita mulai masuk juga nih ya. Kadang apa sih perbedaannya ketika kita single dan telah menjadi ibu nih, Mam ya? Ini sebelah kiri potret aku ketika aku masih single. Memang pastinya beda banget ya, 180 derajat berbeda. Kenapa? Karena kalau misalnya kita masih single, memang kita pasti lebih fokus ke diri kita. Kita bisa lebih punya banyak waktu untuk eksplor diri kita, nyobain ini itu, tanpa mikirin di rumah anak-anak udah makan belum ya, anak-anak aman belum ya, kayak gitu. Jadi memang waktunya memang lebih banyak. Versus Mam, ketika aku menjadi ibu, yang pastinya prioritas aku juga akan jadi berbeda. Kalau dulu memang lebih ke diri sendiri, pengen eksplor ini itu, pengen nyobain ini itu. Ketika menjadi ibu, aku harus belajar lebih bijak, memprioritaskan kayak anakku dulu. Bahkan mungkin teman-teman juga sisis ngerasa ini, kalau kita keluar rumah, kita tuh ngerasa kayak baru sebentar nih pengen healing lah, pengen ke mall sebentar udah pikiran anak aman gak ya, ujungnya kita video call, kita ngelihat CCTV aman atau enggak gitu kan. Jadi memang sangat berbeda ya ketika udah menjadi ibu sama kita jadi masih single. Terkadang mungkin kalau aku kadang sempat sih kalau kayak misalnya lagi pusing, kayak burn out tuh kayak mikir, aduh coba aja aku masih single, masih gadis, pasti aku bisa begini-begini, aku bisa liburan gini-gini. Tapi kita bisa langsung nge-cut gitu ya, karena posisi kita untuk menjadi mom, menjadi parent, itu jadi orang tua, itu udah pilihan kita sendiri. Nah, jadi anak-anak yang hadir pun di kehidupan kita, keluarga yang udah hadir di kehidupan kita itu pilihan kita sendiri, dan kita harus mempertanggungjawabkan akan itu. Nah, next-nya, makanya kita harus juga nih
punya support system. Kalau di diri aku harus punya support system yang internal dan eksternal. Kalau internal, of course dari diri kita sendiri. Kita harus punya nih big why-nya. Kenapa sih kita harus berjuang? Kenapa sih kita harus punya apa ya, kayak pegangan nih? Kalau kita tuh nggak boleh ngerasa bersalah dengan hal yang sudah kita pilih gitu kan. Kita harus kuat gitu. Nah kalau eksternal ya itu pilihan dari lingkungan kita di luar keluarga kita. Jadi memang peran suami, peran orang tua, atau peran lingkungan yang ada di rumah itu sangat mempengaruhi mental health kita terutama. Nah, setelah aku flashback, ternyata big why aku yang menguatkan aku nih sampai hari ini nih apa sih? Karena aku tuh dulunya anak rantau, anak kuliah yang jauh dari orang tua, terus memilih kayak untuk jadi wirausaha ya atau pembisnis itu kan memang butuh mental yang kuat ya, jatuh dan bangun. Bisa dilihat dari tadi bisnis aku yang kadang nggak jalan, terus aku ngulang lagi gitu ya. Ternyata big why aku itu dulu aku punya sis surat dari orang tua aku, dari ibu aku. Jadi pas waktu aku kuliah, jadi kayak di film-film sih sebenarnya dia orang tua aku tuh masukin surat dalam tas aku. Nah, ini suratnya tuh dia sampai minta ketikin gitu ya sama adik aku, yang isinya tuh kayak pesan-pesan lah, pesan-pesan indah buat aku yang jangan lupa sholat, cari kawan yang baik, belajar gitu ya. Jangan membuat hal yang bikin malu keluarga. Ini dari tahun 2010 tuh, tanggal 1 Maret 2010. Dan yang bikin menggugah hati aku saat itu, ibuku bilang kalau segala sesuatu itu harus optimis dan segala tindakan kita, omongan itu adalah doa, dan yakin kalau Allah atau Tuhan gitu ya akan selalu ada sesuai perasaannya. Jadi kita tuh harus selalu berprasangka baik gitu ya agar hal-hal yang baik datang ke kita. Beda kalau kita halnya negatif, maka hal-hal negatif juga akan datang ke kita. Kayak jadi apa yang kita pikirkan kayak aduh kayak ngerasa burnout, ngerasa kayak capek, ngerasa kayak pengen udahan, tapi ingat lagi sama surat ibu aku gitu, itu kayak ada big why aku kayak, oh aku harus kuat lagi nih, harus bangkit lagi, dan itu yang ngebangun aku sampai detik ini. Nah, kita mulai masuk ya sis ke work-life balance. Jadi kalau aku cari nih ya, work-life balance sendiri itu memiliki makna kemampuan seseorang dalam menyeimbangkan tanggung jawab dalam pekerjaan dan hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Jadi bisa dibilang nih kalau menurut Hudson, aspek-aspek dalam work-life balance dalam kehidupan antara lain keseimbangan waktu. Jadi kayak, oh, aku kan pengen happy, harus balance nih semua kehidupan aku, harus perfect gitu ya. Tapi nyatanya ada nggak sih benar-benar balance dalam kehidupan ya? Tapi kalau based on my experiences atau pengalaman aku, ini aku nggak menjudge kayak semua orang itu nggak akan bisa, moms itu nggak akan bisa work-life balance gitu ya. Terus kamu nggak bakal bisa, nggak merasa bersalah gitu-gitu, atau kamu harus perfect semua. Tapi kalau yang dalam diri aku, yang aku rasakan ketika sudah menjadi ibu dari 3 orang anak tadi, work-life balance di kehidupan ibu yang punya anak dan bisnis terutama ya, karena aku berbisnis, itu nggak akan pernah benar-benar seimbang. Tapi kita bisa jadi guilty free moms, di mana kita tidak perlu merasa bersalah karena harus berbagi perhatian antara bisnis dan anak. Jadi ini kita mulai masuk ke skala priority. Nah, bagaimana sih supaya kita tuh bisa guilty free gitu ya? Nah, ini sis bisa pakai skala prioritas. Jadi ada waktu untuk harus fokus ke anak, ada juga waktu harus untuk fokus ke bisnis. Nah, ini yang aku lakukan ya. Jadi kita tuh harus mengenali diri kita dulu gitu ya. Kenali dirimu tuh siapa. Jangan-jangan selama kita menjalani hidup ini, kita bahkan tuh nggak kenal sama diri kita sendiri itu siapa. Nah, ini mungkin boleh teman-teman capture atau teman-teman catat sisi sekalian ketika lagi luang atau lagi bisa merenung, ini bisa dipertanyakan nih dalam diri teman-teman. Karena aku ngedapetin jawaban ini juga nggak langsung dapet, tapi aku tuh
eh, setelah berhari-hari gitu ya, baru aku dapat kayak, oh ini yang benar-benar aku banget. Jadi yang pertama, kita bisa menanyakan ke diri kita, kalau kamu tuh siapa? Terus apa yang kamu lakukan dan hal apa yang membuatmu bahagia? Demi siapa kamu melakukan itu? Dan apa yang mereka butuhkan dari kamu dan bagaimana mereka bisa menjadi lebih baik dari kamu. Nah, ini yang bisa teman-teman tanyakan diri sendiri. Dan setiap jawaban itu pasti berbeda. Nggak mungkin jawaban teman-teman sama kayak jawaban aku. Nah, kalau aku ditanya nih, kamu tuh siapa? Aku akan menjawab diriku adalah, aku Sheila, aku adalah seorang ibu. Aku adalah seorang ibu yang mempunyai bisnis. Ini yang aku jalani sekarang. Nah, apa yang kamu lakukan dan hal apa yang membuatmu bahagia? Nah, kalau aku bahagianya memang dengan kumpul-kumpul sama teman, itu bisa kita checklist ya, silaturahmi, berbagi, yang benar-benar dari hati teman-teman. Demi siapa kamu melakukan itu? Demi siapa? Misalnya yang aku lakukan sekarang, Big Way aku karena untuk keluarga, untuk anak-anakku. Dan apa sih yang memang mereka butuhkan dari kamu? Ternyata mereka misalnya butuhnya perhatian. Atau apa, bener nggak sih kita ingin membahagiakan anak, tapi yang kita lakukan sekarang ini outputnya bener nggak ya? Itu yang mereka butuhkan dari kita gitu ya. Dan bagaimana mereka bisa menjadi lebih baik dari kamu. Kan kita ingin tuh membahagiakan demi siapa yang kita lakukan sekarang ini, atau memang itu untuk diri kita pun nggak masalah teman-teman. Tapi akankah itu yang mereka dapetin dari yang kita lakukan sekarang itu menjadi lebih baik? Jadi kita harus tahu dulu nih jawaban-jawaban ini, dan yang tahu ini hanyalah sisi semua sekalian. Itu kita walaupun beda-beda nggak apa-apa. Nah, setelah itu aku mendapatkan poin besarnya adalah ini, aku Sheila adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai bisnis. Artinya priority aku dikenal sebagai ibu rumah tangga nomor 1. Kedua, mempunyai bisnis. Jadi artinya apa yang aku lakukan sekarang ini tetap rumah tangganya nomor 1, setelah itu aku fokus on my business. Jadi harus tahu dulu priority kita apa. Nah, ini sedikit share ya sama anak-anak aku, 3 orang anak krucil-krucil, sambil bisnis, sambil gimana ngatur waktu prioritasnya. Memang kadang capek ya teman-temannya, kadang kita tuh sisis tuh pasti, apalagi yang udah punya anak sambil kerja juga atau sambil berbisnis, pasti kadang butuh waktu kayak pengen meluk diri sendiri kalau capek gitu ya. It's okay, capek itu manusiawi. Kadang merasa bersalah juga kayak, kayaknya gue nggak ada waktu nih buat anak, kayaknya terlalu gini bisnis, itu it's okay. Tapi ingat, balik lagi, yang kita lakukan ini memang dasarkan dari hal yang terbaik untuk mereka. Nah, makanya tadi balik lagi ya ke slide sebelumnya, kita harus tahu nih priority kita tuh apa. Pertama, harus mengenali diri teman-teman sendiri. Jangan sampai ternyata selama ini yang teman-teman jalanin, ternyata sis nggak tahu nih, sis itu siapa sih, sis itu seperti apa gitu. Next. Kok macet ya teman-teman? Cara yang ya, aku next lagi nih. Tadi kan kita udah tahu ya diri kita tuh siapa gitu ya. Dan cara mengenal diri sendiri ini ala aku, ala Mama Shay. Yang pertama kita bisa ngelis nih 10 karakter kita tuh apa aja, terus skill atau kemampuan kita itu apa aja, pengetahuan kita apa aja, passion kita seperti apa, isu sosial dan value prinsip kita seperti apa. Ini aku kasih contoh, ini yang punya aku, dan teman-teman bisa ngisi sesuai yang emang teman-teman, jadi jangan harus sama nih kayak Mama Shay gitu, harus sama kayak Kak Sheila nih gitu, tapi memang yang versi kalian banget gitu. Nah, ini kalau aku merasa ini kan tadi kan kita udah ngenalin diri kita, artinya kita harus bisa tahu lagi nih, mengenal lebih dalam diri kita tuh seperti apa. Jadi ini penilaian kita terhadap diri kita. Yang pertama tadi karakter ya, list aja 10 karakter, sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Nah, ini contohnya aku merasa diriku tuh cheerful, terus juga
orangnya santai, nggak suka cari ribut gitu. Pokoknya ditulis aja teman-teman. Terus ke skill. Nah, aku merasa aku tuh oke-nya di public speaking nih, karena dari dulu memang aku fokusnya ke situ. Pas aku flashback, oh ternyata aku dulu kan pernah jadi penyiar radio juga, terus jadi MC. Oh berarti memang aku tuh happy tuh ngejalanin public speaking. Makanya aku checklistin itu hal-hal dari skill yang aku bisa, yang menurut aku banget, atau aku bisa banget di situ. Nih aku nulis juga, aku bisa ngedit gitu ya, bisa copywriting, tapi nggak terlalu lancar gitu ya, seperti public speaking atau public relation. Izin ya sis, aku sambil minum ya bentar ya. Lanjut, terus di knowledge, pengetahuan teman-teman tuh lebih kemana. Nah, aku nulis ya, di bisnis, di sosial media gitu ya, skincare, terus tadi di public relasi. Aku checklist lagi, aku lebih ke public relasi nih. Passionnya ke apa sih? Passionnya apa yang suka dilakuin tuh? Tadi aku suka, sampai jajan pun aku tulis, aku suka jajan. Terus bisnis, kalau about entertain aku seneng, berelasi. Nah, ternyata aku fokusnya tuh online sales dan promosi aku jago nih. Jadi aku checklist lagi. Value, maksudnya gini, value itu prinsip. Teman-teman tuh nggak bisa diganggu nih, kalau prinsip ini udah aku banget. Kalau misalnya aku dibohongi, atau pasangan aku cheating, atau apa, aku nggak bisa. Pokoknya benar-benar nggak bisa. Nah, aku berprinsip sama kejujuran dan sopan santun. Kalau orang itu udah nggak jujur sama aku, maka aku nggak respect sama dia. Kayak gitu. Setelah itu kita ambil nih garis besarnya dari semua ini kan, dari karakter, dari skill, knowledge, passion, value. Aku ngambil poin besarnya adalah ini. Sheila adalah mom influencer, seorang praktisi di bidang public speaking dan relasi. Ya udah, aku lebih mengenal diri aku lagi kan. Oh ternyata aku tuh fokusnya bisa di public speaking dan relasi nih. Jadi kalaupun aku nanti mau belajar lagi, aku akan fokusnya ke situ. Nah, tadi ya sis, it's okay not to be perfect gitu ya. Jadi kalau merasa kayak aku begini, aku begitu gitu ya, kita mungkin udah butuh temen untuk ngobrol sama diri sendiri juga perlu gitu ya. Nggak semua harus perfect. Kayak aku kalau ngerasa kayak aku lagi capek banget, bahkan kayak waktu misalnya aku ngerasa kayak capek terus merasa bersalah sama diri aku tuh sempat kayak ngurung diri di kamar mandi. Aku butuh waktu sebentar untuk take care of myself, ngomong ke suami aku, terus aku mandi segala macam yang bersih. Sampai kadang kalau udah capek banget menangis gitu ya, nggak apa-apa, kita emang butuh waktu untuk itu gitu ya. Terus hire assistant to help you, itu nggak masalah. Jadi nggak ada yang salah kalau memang misalnya kadang kita pengen sempurna semua. Aku pengen nyuapin anakku, aku pengen bisnis, aku pengen mandiin anakku, aku pengen ngajarin anak aku. Tapi ternyata itu badan kita cuma satu, tangan kita cuma dua, dan itu nggak semua bisa kita lakukan semua. Jadi nggak masalah kalau memang teman-teman nggak apa-apa deh aku punya nenis atau asisten rumah tangga yang ngebantu aku. Kita fasilitasi kayak aku sekarang. Misalnya dulu memang waktu punya anak pertama semuanya aku lakukan sendiri. Punya anak kedua masih sanggup, tapi pas anak kedua lahir ternyata udah mulai merangkak segala macam, sambil berbisnis aku kewalahan. Tadinya aku orang yang nggak seneng gitu ya, ada orang lain gitu tinggal di rumah aku. Tapi setelah aku berpikir kembali kayak, oh kayaknya aku harus sudah mulai bisa nih menerima ada orang yang ngebantu aku gitu kan. Akhirnya ya udah aku hiring asisten rumah tangga untuk ngebantu aku, ternyata itu ngebantu aku banget gitu kan. Ketika memang aku sekarang pun masih mandiin anakku, tapi untuk mandiin anak kedua aku, yang anak pertamaku itu dibantuin sama asisten rumah tangga aku untuk dipakein baju. Terus kalau memang aku tidak bisa banyak ngebantu mereka untuk bantuin ngerjain PR segala macam, oke nggak apa-apa, kita hire profesional, kita fasilitasi mereka guru yang baik gitu. Jadi nggak harus kayak aku juga harus bisa jadi guru mereka, aku harus begini. Itu terlalu nge-push diri kita, yang itulah ujungnya bikin kita burn out, terus merasa guilty gitu ya, merasa bersalah nih sama diri kita. Kenapa nggak sih bisa ada untuk mereka? Padahal mungkin kayak aku jujur untuk ngerjain PR matematikanya anak atau ngebantuin anak untuk ini, aku nggak profesional di bidang itu gitu kan. Jadi memang ya udah lebih baik memang fasilitasi memang yang ada. Nggak apa-apa, jangan merasa kayak anak dikasih ini, dia ngajarin orang lain yang ini.
Nah, kita kadang karena stigma itu yang bikin kita merasa terpressure. Padahal it's okay not to be perfect gitu. Nah, ini aku mau cerita sedikit ya, Sis ya. Building my business while being a mother. Nah, ini kita mulai cerita nih ya. Ketika aku menjalanin Bimi, nah ini buat Sis yang nanya boleh banget ya, karena aku sama Sister Net ini akan bagi-bagi produk Bimi juga untuk yang aktif nanya nanti gitu. Nah, Bimi ini hadir berawal dari keresahan aku sebagai ibu. Jadi bayangin ya, kadang aku yang ngerasa guilty pleasure banget karena guilt aku merasa bersalah sama diri aku gitu ya, karena sambil bisnis jadi ibu kadang nggak perfect, kayak aku pengen semua ada untuk anakku, tapi ternyata nggak bisa gitu ya, semua tuh ternyata nggak bisa untuk semua jadi perfect. Nah, Bimi ini hadir berawal dari keresahan aku sebagai ibu. Nah, jadi waktu itu aku lagi hamil anak kedua. Tadi aku biasanya tuh aktif kemana-mana tuh selalu temenin suami aku ke kafe, ke restoran, belanja, ke pasar. Tapi ketika punya anak kedua, aku lagi ngurus anak pertama, itu tuh aku bener-bener full time jadi ibu rumah tangga gitu ya. Dan aku merasa kayak nggak ada kegiatan apapun. Nah, dari itulah awal aku bertemu dengan Bimi, itu aku menciptakan skincare sendiri buat aku lewat DIY YouTube gitu ya. Jadi kadang kalau kita berpikir jadi ibu rumah tangga itu nggak bisa ngapa-ngapain, tuh big no. Ternyata kita masih bisa kok bisnis online, atau kita masih bisa kok sekarang ngonten-ngonten. Itu ternyata masih banyak banget sekarang hal-hal yang bisa bikin kita produktif. Termasuk nih, hari ini kita meskipun di rumah, kita bisa ikutan webinar pintar dari Sister Net gitu kan. Kita bisa nambah ilmu lagi, kita bisa nambah sharing, kita bisa silaturahmi gitu. Nah, ini Bimi di tahun pertama. Jadi itu tuh dimulai beneran dari garasi rumah yang sebelah kanan ini. Bimi waktu zaman masih awal-awal, yang bermula aku promoin dari mulut ke mulut dari teman-teman di sekitar Bandar Lampung saat itu. Jadi beneran aku mulai dengan fasilitas seadanya, modal juga 180.000. Kok bisa modal 180.000 bikin bisnis? Ternyata bisa, karena dulu aku buatnya tuh open PO gitu. Ada mitra aku ya, kangen banget, iya, Masya Allah. Jadi benar-benar dari modal 180.000, terus open PO, jadi orderannya masuk, baru aku belanjain produk, benar-benar merintis dari cuman 2 karyawan. Sampai akhirnya Bimi di tahun 2021 kita pindah ke kantor yang lebih layak di Bandar Lampung. Terus sekarang Bimi juga udah melebarkan sayap, kita punya headquarter di Jakarta, di Cipete, yang tadinya ibu rumah tangga ini apa-apanya dilakukan sendiri gitu ya, yang packingnya juga sendiri, ketika anak lagi tidur baru packing. Sekarang alhamdulillah udah punya super tim, 37 orang tim aku sekarang, alhamdulillah dari cuman 2. Terus jadi sekarang lebih banyak waktu memang untuk anak gitu ketimbang dulu gitu ya, meskipun sekarang ya tadi badannya di sini tapi otaknya kemana-mana, tapi alhamdulillah punya tim-tim tadi yang bisa ngebantu aku. Nah, ternyata kadang kan aku merasa nih, waktu kita flashback di waktu aku single ya, terutama aku merasa kayak lebih banyak waktu nih untuk macam-macam, untuk explore, dan jadi ibu pasti terbatas. Ternyata enggak, bahkan justru yang tadinya aku mungkin waktu single, waktu kuliah, aku nggak pernah dapat penghargaan apapun, dan ternyata ketika aku jadi seorang ibu, aku masih bisa kok berprestasi gitu ya. Nih contohnya waktu di awal nih aku tahun 2021 kemarin, aku juara 1 wirausaha muda berprestasi dari Kemenpora. Nah itu ya aku tuh sambil pumping, bayang nggak, aku tuh sambil pumping, sambil ikutan gitu ya. Terus kita juga juara 2 startup kosmetik, jadi Bimi juara 2 waktu itu di Kementerian Perindustrian RI. Nah, hal yang aku lakukan ini apa? Aku cuma ingin membuktikan aku jadi ibu, ternyata aku masih bisa kok produktif gitu ya. Terus ternyata aku sebagai ibu ini masih bisa kok kita ngelakuin apapun, nggak perlu merasa bersalah gitu. Dan
Nextnya nih masih banyak juga yang aku lakukan. Ketika ini semua aku lakukan jadi ibu, waktu single malah aku tidak dapatkan gitu ya. Kadang merasa bersalah lagi nih ketika ninggalin gitu ya, kalau aku lagi ikutan acara apa, ninggalin anak-anak. Tapi balik lagi, kita tahu nih, emang anak-anak prioritas kita, tapi kan kita bisa juga nih percayakan kepada suami atau menitipkan kalau yang masih ada nenek kakeknya, kita bisa titipkan gitu ya. Tapi tadi jangan kembali lupa gitu, aku tetap kasih set anakku kalau makan jam segini, apa aja yang nggak boleh, kita tetap harus kasih juga. Jadi jangan sampai kita kayak merasa bersalah gitu ya, ujungnya jadi kita memang terkungkung nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Makanya tadi aku bilang kita harus mengenali diri kita, terus set priority kita gitu. Nah, ini udah masuk the last slide sih ya. Tadi ya, musuh kesuksesan itu ada 2, alasan dan penundaan. Jadi karena banyak alasan kayak, aku mau kayak gini, aku mau coba jualan, tapi nanti nggak ada yang ngurus anakku, atau penunda, nanti deh nunggu anakku gedean dikit, ujungnya nggak jalan-jalan. Nah, nanti kita lebih banyak ke-sharing teman-teman ya, karena di sini juga ada beberapa mitra dini juga yang keren-keren banget, kayak ibu-ibu dari rumah, tapi tetap bisa produktif, bisa belajar bareng juga, gitu. Terus kita bisa lebih berdaya lah, gitu ya. Dan alhamdulillah banget nih aku bisa kenal sama Sisternet, terus juga webinar pintar ini, yang pastinya bagus banget untuk kita para perempuan untuk lebih berdaya gitu, bisa saling support satu sama lain. Women support women banget. Dan ini kalau teman-teman nantinya mau kenalan lebih jauh dengan aku, bisa follow Bimi atau akun Instagram aku. Dan terima kasih teman-teman semua. Halo sis, waduh luar biasa sekali ya pengalamannya untuk menjadi orang tua yang guilt free sambil berbisnis ya. Oke, baiklah. Kalau begitu, mari kita lihat teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya, bisa mengirimkan pertanyaan di kolom chat atau bisa raise hand gitu ya. Nanti akan kita bantu untuk unmute. Sebelum itu, boleh dong kita kasih reaction tepuk tangan gitu ya buat Sister Sheila. Saya mau kirim dulu. Oke, Sister Sheila, karena kita masih menunggu gitu ya komentar daripada, oh ini ada nih dari Sister Diana, luar biasa ya sis, hebat banget. Terima kasih Sister Diana ya, kita harus memang sesama perempuan harus saling support gitu ya. Di hal-hal yang seperti ini nih terutama. Bukan justru malah menghakimi ya. Nah ini mungkin situasi yang sayang sekali sering kita ketemukan juga nih ya Sister Sheila ya, ketika perempuan menghakimi pilihan perempuan ya. Nah ini bagaimana ya menghadapi rekan-rekan perempuan kita juga yang kemudian punya pendapat yang berbeda tetapi melakukan penghakiman atas pilihan kita. Ini cara terbaik untuk bisa merespons hal ini bagaimana menurut pengalaman Sister Sheila nih? Ya, mungkin tadi ya bisa dilihat aku orangnya tadi kan mengenali diri sendiri ya Sis Ellen, aku orangnya yang nggak suka ribut dan pengennya ya udah jalan aja. Memang terkadang kan emang ada hitam dan ada putih. Nah itulah yang mewarna-warnai kehidupan kita kan. Hal-hal yang seperti itu, komentar-komentar yang berbeda sama kita. Terkadang emang benar banget sih, kita tuh harus kalau hal positif bagi kita masuk gitu ya, kita masukkan ke diri kita muhasabah diri. Tapi kalau misalnya itu malah mengganggu kita, apalagi sampai mental, memang sifat cuek, tutup kuping kanan, kuping kiri itu perlu. Jadi ya sama ada, kalau istilahnya selama kamu nggak ngasih dampak positif apapun ke aku nggak peduli gitu sih. Kadang memang kita harus fokus aja ke diri kita sama orang-orang yang sayang sama kita. Karena mau gimana pun sebaik-baiknya orang pasti ada aja orang yang nggak suka juga sama kita. Gitu. Jadi memang kita fokus aja sama hal-hal yang buat kita bahagia gitu. Oke, berarti nggak melulu respons itu harus berupa konflik gitu ya. Benar. Tapi bisa dengan ya udah sih kita fokus aja dengan apa yang kita kerjakan, kan kita tidak bisa menyenangkan semua orang, begitu ya Sister Sheila ya? Benar banget Ellen. Oke. Ini saya lihat di kolom komentar sudah ada 2 pertanyaan dari Sister Diana sama Sister Syabila Arofa.
Saya bacain dulu dari Sister Diana. Aku mau bertanya, sis, sebagai ibu dan pekerja kantoran, saya ingin sekali memulai bisnis sendiri. Tapi kapankah kita bisa tahu kapan waktu yang tepat untuk memulai bisnis sendiri? Itu pertanyaan pertama. Sebelum dijawab, pertanyaan kedua langsung saya bacain aja ya, Sister ya. Dari Sister Syabila Arofa, sis gimana ya cara menghadapi pasangan suami yang kurang mendukung profesi Cuman tanya kita, dulu, padahal jiwa produktifku masih sangat tinggi. Wah, ini bagaimana nih? Silakan Sister Sheila. Ya, saya baca lagi ya. Kalau dari Sis Diana, kapan waktu yang tepat untuk kita memulai bisnis sendiri? Bisnis yang baik adalah bisnis yang dimulai. Jadi bukan yang cuman dipikir-pikirin kapan ya, gitu kan, jadinya menunda lagi. Dimulai aja dulu. Justru kalau masih jadi pekerja kantoran malah enak banget. Misal kita udah punya nih istilahnya kolamnya atau marketnya, ya teman-teman kita sendiri di kantoran. Misalnya Sis Diana hobinya apa? Ini aku ambil contoh ya, misalnya hobinya emang baking atau buat kue. Kita bisa mulai dulu tuh memasarkan produk kita itu ke teman-teman kantor kita dulu yang terdekat. Jadi dimulai aja dulu. Siapa tahu kan ketika mulai banyak pesanan segala macam, oh ini kayaknya tepat banget nih aku fokus ke bisnis gitu kan. Jadi malah resign, jadi punya usaha sendiri gitu. Bisnis yang baik adalah bisnis yang dimulai tanpa tapi tanpa nanti. Gitu. Oh, aku jawab yang kedua ya, dari Selen ya. Sis, gimana ya cara menghadapi pasangan suami yang kurang mendukung profesi kita? Padahal jiwa produktifku masih sangat tinggi, sis. Jadi memang ada beberapa juga ya kadang suami yang mikir kamu ngapain sih gitu kan, begini gitu ya. Jiwa produktif. Kalau aku ambil Jiwa contohnya produktif. mungkin profesinya apa? Mungkin kadang suami kayak ini aku ambil kalau online shop gitu ya, atau kita punya bisnis usaha gitu. Kadang suami nggak mendukung, ngapain sih kamu kayak gini-gini, capek nanti gini-gini. Kadang mereka tuh hanya butuh pembuktian, sis. Bener nggak? Kayak butuh pembuktian nih. Justru itu malah jadi acuan kita kalau misalnya ini nanti jalan dengan bagus, pasti dia mendukung gitu ya. Tapi bisa juga kalau nggak mendukung, komunikasi. Coba kita perbaiki komunikasi kita sama suami. Kita tuh benar-benar tunjukin loh, kalau aku tuh benar-benar suka sama ini. Aku butuh benar-benar passion akan ini. Tolong support aku. Nah, dari komunikasi dulu gitu ya. Siapa tahu kelihatannya aja dia nggak ngedukung. Karena kan memang suami kan kadang lebih cuek. Bisa jadi sebenarnya dia mendukung. Karena itu ada terjadi juga sih kayak di cerita mitra aku sedikit ya, sis ya. Jadi dia dulu mulai berjualan lah gitu kan, tapi suaminya juga kerja gitu ya, kerja jauh dan mereka LDR. Tadinya merasa tidak disupport, dia sampai istrinya pengen nih, aku tunjukin nih kalau aku bisa gitu ya, terus nanti usaha ini jalan, terus usaha ini menghasilkan yang lebih gitu, sampai dia punya mimpi usaha gua omsetnya tuh harus lebih sis daripada gaji suami. Sebenarnya bukan karena pengen nunjukin ke suami, tapi dia pengen pembuktian biar suaminya resign, jadi ngebantuin dia gitu sis. Jadi dia nggak tahan sebenarnya LDR gitu. Dan alhamdulillah tahun ketiga itu terbukti gitu ya, usaha yang dia jalankan tadi lancar, terus suaminya jadi trust ke dia. Akhirnya suaminya memilih untuk resign. Akhirnya mereka sama-sama menjalankan profesi yang sama, usaha tadi bareng-bareng. Nah itu kan bisa jadi contoh juga kan. Jadi kadang mungkin partner kita tuh butuh kayak kelihatan nih kita tuh benar-benar semangat untuk menjalani profesi kita, kelihatan kita benar-benar passion, karena pastinya orang yang sayang sama kita tuh senang kalau ngelihat kita itu memang on fire atau kita semangat. Jadi kita tunjukin memang semangat kita menjalani profesi itu gitu, kelihatan kita happy, kita bahagia. Jangan sampai kayak kita merasa kita mungkin suami nggak mendukung nih, misalnya kita lagi menjalankan profesi apa, tapi ketika capek kita murung, kita misalnya kelihatan bete, dan suami jadinya kan sebel ya, ngeliat kok bete sih, kok lemes sih gitu kan. Tapi kalau misalnya kita kelihatan happy dengan apa yang kita jalanin, terus juga profesi kita happy, pasti juga orang di sekitaran kita juga senang gitu dan akan mendukung nantinya. Mungkin begitu ya sis Syabila. Oke, terima kasih Sister Sheila. Nah, aku ingetin lagi nih ke teman-teman, seperti yang sudah disebutkan di awal, ada 5 hadiah produk
berupa Bimi Nourishing Balm dan Bimi Natural Shop untuk 5 orang penanya terbaik. Ayo, tanya lagi nih, lebih banyak lagi yang bertanya gitu ya. Nah, sembari kita menunggu, mungkin adakah momen gitu ya, Sister Sheila ya, di mana mungkin kalau berbagi momen terpuruk itu membawa ingatan yang gimana gitu ya. Tadi juga sudah sempat berbagi beberapa hal gitu ya. Tapi ada nggak di mana momen terpuruk tersebut membuat Sister Sheila justru bangkit lebih tinggi gitu ya. Malah keteguhannya makin lebih kuat gitu untuk menjalankan bisnisnya. Walaupun masih melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga juga gitu misalnya. Ada dong, Sis Ellen. Jadi waktu itu kan aku mulai bisnis di garasi rumah ya, Sis. Jadi bayangin garasi rumah yang aku renov, tadi itu garasinya bocor-bocoran, terus aku renov agar lebih nyaman, dan di situ aku udah punya 5 karyawan. Tapi memang jadinya kayak sarden cheese gitu loh, dempet-dempet, karena garasinya kan sempit. Nah, itu salah satu karyawan aku tuh mengajukan resign. Dan ketika aku tanya tuh kenapa gitu kan resign gitu. Terus dia bilang salah satunya karena dia nggak lihat masa depan di Bimi. Aku digituin, aku tidak melihat masa depan di Bimi gitu. Nah itu di situ aku merasa, aku nggak marah tapi aku merasa kayak tertampar. Terus kayak oh berarti memang aku harus memantaskan diri dulu nih. Aku harus nunjukin nih kalau Bimi bisa besar. Terus aku ngomong ke dia, makasih banyak gitu kan kalau masukannya gitu-gitu. Terus aku juga bilang aku mendoakan yang terbaik juga buat dia. Tapi nanti kamu lihat gitu ya, Bimi akan besar, kamu akan lihat orang-orang yang ikut aku juga ikut besar. Nah dari situlah aku terpacu gitu ya sama suami gitu untuk membenahi Bimi. Terus sekarang Bimi udah punya kantor yang layak gitu ya. Kantornya sekarang ada 2 yang dari 5 karyawan sekarang masih bertumbuh sih ya, masih baru 35 orang. Tapi menurut aku itu udah membuktikan kayak yang omongan dari karyawanku yang resign yang bilang tidak ada masa depan di Bimi, tapi aku menunjukkan ternyata masa depan tuh ada kok gitu. Jadi jangan down, kalau ada begitu tuh justru malah kayak semangat. Aku senang malah digitu-gituin sama orang sis. Jadi kayak diomongin orang apa, tapi aku pembuktian nih kalau yang diomongin salah kok. Aku nggak pernah dendam. Hidup aku nggak pernah dendam sama orang. Jadi kayak termasuk kayak aku cerita sedikit ya sis, kayak dulu waktu aku memilih menikah sama suami ada beberapa kontrak lah gitu ya, bukan dari orang tua tapi dari keluarga. Misalnya kayak kalian yakin gitu mau menikah, karena posisinya di situ suami aku juga wirausaha, dia punya kafe, terus juga aku juga bukan pekerja tetap tapi aku juga punya usaha tadi fashion. Tanya yakin mau menikah gitu kan, karena kalian berdua nggak ada pekerjaan yang tetap, cuman berdagang gitu, yakin bisa ngasih makan anak. Aku tuh sampai digituin. Dan di posisi itu tuh aku nangis gitu kayak bisa kok, rezeki kan ada dari Allah. Kita harus yakin dulu kan sama diri kita, dan kita harus tahu nih orang itu ngomong kayak gitu kenapa. Padahal mungkin karena sebenarnya dia sayang sama kita, makanya ngomongnya seperti itu gitu kan. Tapi kalau kita ngambil buruknya, kok kayak gitu sih ngomongnya gitu-gitu. Tapi gimana kita itu tadi ya, react kita aja, action kita terhadap orang yang ngomong apa sama kita. Kalau kita bisa ngambil sisi positifnya, itu akan berdampak baik untuk diri kita gitu sih. Mungkin bisa jadi pengalaman ya sis. Berarti Sister Sheila ini ketika menemukan situasi seperti itu justru menjadi tantangan ya, yang perlu dijawab dengan prestasi gitu ya. Senang sekali mendengarnya. Malah jadi motivasi ya kalimat-kalimat seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan dari Sister Diana. Bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental kita jika punya bisnis, bekerja kantoran, sekaligus ibu rumah tangga? Waduh, ini tiga-tiganya disabet semua. Bagaimana ini? Luar biasa. Ya. Jujur, memang ya kesehatan mental itu penting banget ya. Tadi kan makanya kita harus punya big why-nya nih ketika kita lagi merasa burn out atau apa tuh kenapa. Jujur kayak aku pun sehari-hari ini apalagi nih sekarang nih anak-anakku lagi sakit sis, kebayang ya kalau anak-anak sakit yang begadang kan ibunya ya sis, jadi mau nggak mau kita tenaganya harus kuat walaupun kita tuh wanita katanya dari tulang rusuk yang lemah ya, tapi percayalah wanita tuh hebat banget loh, bisa multitasking,
bisa sambil ngurus anak, bisa sambil kerja, terus bisa mengesampingkan nih, meskipun misalnya lagi nggak enak badan atau lagi apa, tapi kita tetap bisa ngurus sambil ngurus anak gitu kan. Nah itu bisa perlu apresiasi diri juga, kita tuh jadi wanita tuh luar biasa. Jadi memang kita tuh hebat, sisi semua harus bangga sama diri kita yang menjadi woman yang bisa all out lah, bisa multitasking. Nah jujur, kita tadi ya, makanya kita harus tahu nih kita happy-nya ketika ngapain. Nah itu untuk kesehatan mental kita juga. Misalnya udah burn out banget, nggak ada salahnya kok kita walaupun keluar 2-3 jam, nggak bawa anak-anak, titipin bentar sama pak suami atau sama mbaknya, sekedar untuk minum kopi aja di luar, kalau udah happy lakuin, nggak apa-apa. Terus ketika memang kita udah capek banget, ketika kita pengen nangis, nangis aja nggak apa-apa gitu. Jadi aku nggak pernah bilang kayak, aku nggak pernah ngejudge orang, cengeng, kamu gitu aja nangis. Gitu. Tapi menurut aku kayak nangis itu tuh malah bikin hati kita lebih tenang, lebih nyaman gitu. Jadi nggak ada kata orang nangis tuh cengeng gitu. Mungkin dia udah capek banget, malah justru bagus orang yang bisa, berarti hatinya lembut kalau orang yang udah kecapean atau udah ngerasa capek banget terus dia nangis, dibanding dia melampiaskannya misalnya dengan marah-marah atau apa gitu ya. Bayangkan aku anak 3 dengan macam-macam tiap hari yang pasti dengar dikit-dikit mama, terus kayak kadang udah kayak udah kayaknya burn out banget nih kepala, tapi tetap harus ngatur kayak calm down gitu kan, everything will be alright. Terus kayak mereka kan nanti akan bertumbuh lagi dan momen ini akan lewat gitu loh, nggak apa-apa capek sekarang, nggak apa-apa kayak oke, ini nggak apa-apa kita jalanin, tapi tadi tetap ya kita bisa. Ini barusan ada yang ketok-ketok juga nih sis Ellen, anak aku nih. Daripada diomongin panjang umur ya. Apa nikmatin aja. Terus dia menjaga kesehatan mental, makanya kita butuh support system. Ngomong aja kalau lagi capek sama pak suami, atau ngomong aja sama kalau masih ada orang tua, kita bisa ngomong gitu, nitipin anak dulu sebentar, nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Wajar kok, manusiawi banget untuk merasa capek, merasa lelah. Jangan merasa bersalah untuk mengambil waktu untuk istirahat ya. Benar banget. Tadi juga kan ada yang nggak maulah ngambil asisten, padahal kita mampu misalnya hiring asisten rumah tangga, tapi nggak mau karena takut merasa bersalah, nggak bisa punya waktu untuk anak. Tapi mungkin itu malah yang bisa ngebantu mereka untuk merasa lebih diperhatikan. Nah, maaf sis, ini nongol beneran. Bener-bener ya sis ya. Itu sis, itu Auntie Ellen tuh. Tuh, padahal kunci bisa masuk ternyata. Mandiri gitu, anaknya. Nikmatin aja sis gitu. Yang penting tetap happy, apa yang kamu happy. Aku malah apresiasi diri aku dengan hal kecil. Misalnya kayak aku udah capek banget. Tadi kan aku tulis ya, aku sukanya jajan gitu kan. Habis aku capek, aku jajan aja kayak es coklat atau kopi. Nah itu aku udah ngerasa lebih happy aja, udah ngerasa lebih better gitu. Jadi kadang kalau Pak suami bilang aku boros makan, sebenarnya itu kayak pelarian, aku memang suka jajan, terus kayak ya udah lakuin aja, memang selama itu ada dan bikin happy, nggak masalah lah gitu kalau aku. Ya, membahagiakan diri sendiri tuh boleh ya. Benar. Oke. Aku sebenarnya punya pertanyaan lanjutan atas responnya Sister Sheila, tapi aku bacain dulu. Ini ada pertanyaan dari Sister Kania Nindiani. Aku suka merasa gagal mengasuh anak akibat tuntutan pekerjaan. Karena aku single mother, jadi aku menitipkan anakku ke ibu. Aku merasa anakku jadi tidak sedekat itu sama aku. Boleh minta solusinya sis agar semua balance. Terima kasih. Silakan Sister Sheila. Tuntutan pekerjaan. Oke. Tadi ya. Iya tuh Ada ini, ada yang bocor ya suaranya ya. Ada kayaknya. Oh ya udah. Ya. Tadi semangat Mom Kania ya, peluk dari jauh. Jangan pernah tadi ngerasa gagal ya, apalagi dengan tuntutan pekerjaan, apalagi tadi single mother. Tadi ya kita balik, kita tahu prioritas kita. Kalau tidak bekerja dan aku full time sama anakku, gimana tuh nanti anak yang yang dia butuh makan, butuh minum, butuh segala macam. Kalau memang kita bisa melakukan tadi, kita harus bekerja, is okay, nggak masalah gitu. Kita tahu lagi prioritas kita. Terus merasa anakku jadi tidak sedekat sama aku. Aku nih anak yang dulu dititipin banget Mom Kania. Orang tua aku tuh kerja, terus aku dititipin sama
kadang sama nenek aku, kadang sama temennya ayah aku. Bayangin aku dititipin sana sini. Tapi aku baru merasa lebih dekat tuh ketika memang ketika aku beranjak remaja, yang ibuku tuh sama ayahku lebih full time bisa jemputin aku sekolah gitu ya. Mungkin menurut aku Mom Kania bisa nih kalau lagi weekend itu ya udah full time sama anak. Weekend kan libur. Jadi ada juga tuh kayak temenku yang memang benar-benar kalau weekend oke, dia matiin handphone. Dia benar-benar fokus sama anak-anaknya. Karena di weekday-nya dia udah terbiasa memang harus bekerja gitu. Nah, kita bisa ganti tuh di 2 hari itu ya memang nggak bisa diganggu. Emang aku khusus hariku untuk anakku. Nah, itu bisa mengobati rasa guilty kita tuh sama anak. Jadi tidak sedekat itu ya karena mungkin tuh karena Mam udah udah merasa bersalah duluan nih, padahal mungkin nggak juga gitu loh. Kita bisa mengobati rasa itu di 2 hari di weekend itu gitu. Atau ya setelah pulang kerja kan kita bisa tidur sama dia. Oke, habis pulang kerja full time-nya sama kita, nggak sama orang tua kita lagi gitu. Coba lebih prioritasin dulu kalau misalnya weekend dulu aja yang full time sama mami, terus jangan pernah merasa bersalah. Justru keren banget Mom single mother tapi bisa sambil bekerja dan alhamdulillah ya masih punya ibu yang bisa ngebantu. Nah, itu yang kita perlu syukuri gitu. Fokus sama hal-hal yang bikin kita bersyukur aja Momi, jangan pernah merasa bersalah, justru malah nanti kerjaannya jadi mengganggu gitu, terganggu gitu kan karena kita merasa bersalah sama diri kita gitu. Oke, berarti mencari poin kompromi dengan anak kali ya, untuk menikmati waktu bersama begitu ya. Luar biasa, Sister Sheila. Saya yakin tidak mudah gitu ya untuk mencari waktu di tengah kesibukan bekerja gitu ya. Yang padahal sebenarnya tujuannya juga baik gitu ya, untuk bisa menghidupi anak, untuk memberikan yang terbaik buat anak gitu ya. Tapi semangat, Mam Kania. Biasanya sih di sini manggilnya sister ya, Sister Kania, tapi nggak apa-apa deh kali ini saya manggilnya Mam. Jadi kita mengakui keibuan daripada seorang perempuan. Oke, oh iya ini ada juga nih respons dari Sister Diana atas tadi jawabannya ya. Belum sih, sebelum mulai bisnisnya masih maju mundur, tapi seperti yang dibilang Sis Sheila, mulai aja dulu, insya Allah mulai nanti. Makanya saya sering ikutan webinar Pintas Sisternet supaya punya bekal dan keberanian untuk maju. Wah, luar biasa Sister Diana. Mungkin boleh dari Sister Sheila kasih kata-kata penyemangat untuk Sister Diana agar beneran dimulai segera bisnisnya. Pokoknya mulai sis tanpa nanti. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi di depan nanti kalau kita nggak pernah mulai gitu. Tapi kalau aku tadi kan gagalnya banyak banget ya Sis Ellen, tapi harusnya habis webinar ini kan kita udah tahu nih priority kita apa. Jadi nggak ada gagalnya. Amin. Amin. Kita aminkan. Ya benar sih, kita harus banyak belajar dari pengalaman orang lain juga ya. Seperti tadi pengalaman dari Sister Sheila, bangkit berkali-kali sampai benar-benar sukses sekarang ya. Amin, amin. Baiklah, oh ya aku tadi ada pertanyaan lanjutan sebenarnya sih Sister Sheila. Gimana sih caranya berkomunikasi dengan pasangan gitu ya? Pasti tidak mudah juga kan, karena mungkin pasangan kita juga punya ambisi, punya goal yang dia ingin capai, dan kadang-kadang untuk mencapai goal itu justru kita yang diminta untuk mundur gitu ya, dan kemudian bekerja sajalah, seperti tadi contohnya temannya Sister Sheila ya, tapi akhirnya berhasil membuktikan gitu ya pada suaminya. Tapi bagaimana cara berkomunikasi yang nyaman gitu ya, sehingga apa yang kita mau itu bisa sampai kepada pasangan. Ya tadi ya, kita harus balik lagi ke komunikasi. Terus kalau yang aku lakukan sama suami, kita memang harus sering-sering juga ya, kadang pillow talk gitu ya sebelum tidur, atau meluangkan waktu nih, kayak waktu kita masih pacaran gitu misalnya, sebulan tuh walaupun nggak sering, sekali aja atau 2 kali yang jalan bareng benar-benar tanpa anak-anak gitu ya, yang bisa ngobrol, bisa sharing. Nah ini balik nih aku flashback Sis Ellen dulu waktu aku menikah sama suami kan kita berbeda ya, kayak aku di fashion, terus suami itu di kuliner. Nah itu singkat cerita, suamiku ngajak aku ngobrol, terus dia bilang gimana kalau kita tuh kan udah berkeluarga nih, biar sama-sama enak, kita biar satu visi satu misi, kita bareng-bareng ya. Apakah kamu gitu ya yang ngalah
ikut aku di kuliner, bantuin aku di kuliner, atau aku yang ikut kamu ke fashion. Tapi ada tapinya, aku jujur aku nggak passion di fashion karena aku laki-laki gitu kan. Terus ya aku ngelihat lagi kayak bisnis dia oke nih untuk dijalanin, dikembangin. Akhirnya aku yang ngalah nih untuk bareng suami gitu. Nah itu mungkin memang kenapa ya? Karena kan kita udah suami istri ya, udah sepaket. Jadi nggak ada lagi yang kayak dia harus lebih begini atau aku yang harus lebih begini. Tapi gimana caranya kita harus support satu sama lain gitu loh, harus sama-sama, karena bukan tentang aku dan dia lagi atau kamu dan aku gitu ya, tapi tentang kita karena udah kita gitu kan. Terus kalau dulu di awal-awal nih aku mau lakuin lagi sih ya, kita tuh sampai kita punya 2 kertas gitu ya, atau kita bisa nulis nih di 2 kertas kosong ya sis, apa yang kita suka sama apa yang pasangan nggak suka. Nah di situ kita harus komitmen nih, nggak boleh ada yang marah. Jadi kan itu emang perasaan kita nih, apa yang kita nggak suka, apa yang dia nggak suka juga, apa yang aku mau, dan apa yang aku nggak suka dari dia. Jadi kita tulis tuh sebanyak-banyaknya, terus kita tukeran. Jadi dia bisa tahu, oh ternyata mungkin hal kecil ya, oh ternyata si Sheila ini nggak suka kalau misalnya aku naruh anduk di kasur. Hal yang begitu misalnya kan. Oh ternyata dia pengennya aku bantuin ngangkat galon, hal-hal gitu mungkin yang dianggap mereka kecil tapi sebenarnya luar biasa dampaknya buat kita gitu kan. Nah itu kadang perlu dikomunikasikan, karena kalau kita misalnya cuma kode-kodean gitu kan, laki-laki mungkin nggak tahu gitu kan, kadang makanya perlu komunikasi tadi gitu. Mungkin cukup menjawab nggak ya sis? Jadi kayak lebih mengenal pasangan juga sih, bisa oke Pak kita tukeran yuk, tapi habis ini nggak boleh marah ya, kita janji abis ini ya cukup untuk kita sama-sama benahi diri nih, keras HPS buat kamu nih, buat aku, tulis apa yang kamu nggak suka dari aku dan apa yang kamu mau dari aku gitu. Jadi nanti sama-sama tahu, oh ternyata selama ini aku pikir dia santai aja nih kalau aku begini, ternyata enggak, dia pengennya aku begini. Mungkin itu nggak pernah kita komunikasikan gitu kan, kita cuman mikir aja kayak dia nggak support aku, padahal sebenarnya dia support cuman nggak kelihatan. Tadi komunikasi. Oke, jadi menyediakan waktu untuk berkomunikasi gitu ya, entah pillow talk atau mungkin kencan keluar kemana berdua aja gitu ya, nggak bawa anak gitu misalnya ya, dan membicarakan semua hal itu. Tapi ini nggak instan kan ya, Sister Sheila? Nggak instan, tapi kan asal tadi ya, asal mau aja, pasti bisa kok diiniin, dilakukan itu. Bahkan hal kecilnya emang kalau nggak bisa keluar rumah, ketika anak tidur aja, nonton bareng misalnya, atau ya tadi ya nulis-nulis itu bareng, ngobrolin mimpinya kayak gimana, karena kalau udah nikah tuh kalau punya mimpi bareng-bareng kan enak ya, jadi udah tahu nih tujuannya sama gitu. Oke, berarti itu ya tipsnya ya, memulai dari yang simpel-simpel ya, dari yang kecil-kecil sebelum bicara yang besar-besar ke mimpi gede juga gitu ya, mimpi bersama. Wah, senang sekali. Betul, kita harus bisa berkomunikasi dengan sehat dengan pasangan kita juga gitu ya. Oke. Tadi saya juga punya satu pertanyaan lagi nih Sister Sheila, terkait dengan burnout. Sebenarnya gimana sih cara kita mengidentifikasi ini, sebenarnya kita sedang capek atau kita sedang, maksudnya capek dalam artian butuh istirahat sebentar gitu, misalnya rehat 1 jam 2 jam, atau kita mencapai titik burnout yang mungkin pikiran kita sampai buntu banget dan nggak cukup cuman beristirahat 1 jam 2 jam gitu. Itu gimana ya cara identifikasinya, Sister? Kalau dari pengalaman aku sih ya, kalau udah kita kayaknya capek banget, badan tuh kan udah ngasih signal tuh, kayak pegel-pegel, kepala pusing gitu ya. Terus tambah lagi bawaannya pengen marah-marah terus gitu ya. Itu memang butuh biasanya istirahat. Paling gampang mengenalinya ya signal tubuh aja. Kalau udah benar-benar kayak capek, terus pusing, apalagi bawaannya pengen marah, udah mendingan memang kita butuh waktu sejenak. Cuman sis Ellen, kan tadi susahnya gitu ya, apalagi buat momi-momi yang punya anak, untuk take waktu, mau lebih dari sejam aja tuh agak susah gitu ya. Kayak mau pergi bentar itu ada event-event aja, aku paling maksimal kayak 4 jam aja gitu ya, tapi itu udah cukup nyaman, udah cukup healing sih gitu ya. Kalau emang benar-benar gak bisa, aku malah itu ya, mandi, aku udah mandi deh biar seger deh gitu. Yang paling singkatnya, oke, sampoan segala macem udah fresh lagi. Oke, kembali ke realita hidup gitu kan. Oh, tapi itu saya menemukan itu membantu loh. Mandi, keramas itu bikin kepala jadi lebih
ringan sedikit sih, walaupun masalah mungkin nggak selesai ya. Tapi maksudnya secara fisik itu jadinya lebih ringan aja untuk menghadapi pertanyaan atau masalah-masalah yang belum selesai itu. Benar. Oke. Nah, oh iya, selain itu, membangun support system itu kan tadi salah satu ya yang disebutkan sama Sister Sheila. Apa nih tantangan Sister Sheila dalam membangun support system untuk bisa menjalankan bisnis ini? Iya, kadang ya tadi ya nggak semua orang itu percaya sama mimpi kita ya sis. Jadi kita ya udah yang percaya aja gitu ya. Ya alhamdulillah tadi kan punya suami yang support ya, tapi ada juga kan yang sekarang kayak keluarga gitu karena memang rata-rata latar belakang keluarga aku tuh kan pemerintahan semua gitu ya, berseragam semua gitu, nggak ada yang dagang, nggak ada ini, kadang memang suka yakin gitu kan bisa gitu. Nah tujuan kita tuh tunjukin aja kalau kita mampu, kita bisa. Nah nanti lama-lama itu jadi support system kita sendiri loh. Misalnya tadi yang kamu yakin tadi kalau nikah bisa ngasih makan anak gitu. Ketika kita pembuktian ternyata bisa, sekarang support banget. Malah kalau misalnya ada acara keluarga mau mesen nasi kotaknya di resto kita, kalau produk kita juga dibantuin gini. Jadi sebenarnya kan untuk membangun support system itu kita harus bisa juga mencari siapa sih yang memang bisa support kita. Kalau memang kita merasa memang tidak bisa mensupport kita, ya kita nggak boleh memaksakan dong gitu. Kita carilah memang yang bisa mensupport kita. Misalnya nih amit-amit kita nggak bisa ngedapatin itu di rumah. Misalnya ya udah carilah memang sahabat yang satu frekuensi atau apa yang bisa mendengarkan mensupport kita. Atau misalnya kalau dalam agama aku kan Islam gitu ya, kita bisa juga cari dengan ikut kajian atau cari teman-teman yang bisa mensupport kita gitu. Itu nggak masalah gitu, selama dalam jalan hal yang benar, yang lurus gitu. Nggak mudah memang ya, Sister ya. Nggak mudah. Dan paling gini deh, paling simpelnya yang sebenarnya yang bisa mensupport kita itu ya diri kita sendiri. Kita harus kuat juga sama diri kita sendiri. Karena mau seberapa banyak pun orang yang support kita, kalau kita menutup diri kita gitu ya, kita nggak mau di positif seperti apapun, kalau kita masih menutup diri kita itu nggak akan masuk. Jadi memang harus diri kita sendiri yang kuat dulu gitu. Siap. Wah, benar. Kita kalau dulu saya pernah mendengar nih salah satu saran gitu ya dari mentor saya juga. Dia bilang kita tidak akan bisa menolong orang lain kalau diri kita sendiri tidak dalam posisi selamat. Jadi benar juga begitu ya. Susah juga kita akan menolong orang lain kalau kita tidak dalam posisi yang aman untuk diri kita sendiri gitu ya. Oke. Aku jadi ingat juga sih Selan. Jadi ada yang pernah ngomong juga ke aku, kalaupun dalam bahaya, siapa sebenarnya yang perlu diselamatkan gitu ya. Kita harus menolong diri kita sendiri juga gitu. Benar banget. Betul. Jangan terlalu keras sama diri kita sendiri ya. Karena seumur hidup kayaknya berjuang bersama kita, selalu bersama kita, selain orang-orang sekitar kita, diri kita sendiri nggak sih? Bener nggak? Bener. Sampai ujung hayat hidup kita kan yang benar-benar bersama kita diri kita sendiri ya. Aduh, jadi melo ini. Nahan aja, nggak lucu ya kalau nangis ya. Oh iya, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Air mata kan tidak membuat kita lemah ya, sebetulnya. Benar. Oke. Oh ya, nih sekalian nih karena diingatkan oleh panitia ya dari Sisternet, saya juga ingin mengingatkan pada teman-teman, jangan lupa share keseruan webinar pintar malam hari ini bersama Sister Sheila di Instagram masing-masing dan tag @SisterNetID. Nanti ada 3 orang beruntung yang berkesempatan untuk meraih pulsa sebesar Rp100.000. Dan kemudian, ini mumpung masih banyak yang menyimak, belum berani bertanya atau masih masih menyerap perasaannya. Atau ikutan melo, Ellen. Kenapa? Lagi ikutan melo. Iya, kayaknya ikutan melo ini. Tapi saya ingin mengingatkan Sister, kalau Sister bertanya, nanti 5 orang penanya terbaik akan bisa mendapatkan hadiah dari Bimi. Terima kasih Kak Sheila untuk hadiahnya. Nah, selain itu, mungkin saya juga ingin bertanya, Sisters, kalau kita ngomongin work-life balance gitu ya, kadang-kadang menentukan prioritas kan tidak mudah ya.
bagi orang yang mungkin berada di posisi privilege atau posisi yang beruntung gitu ya, mungkin bisa lah menentukan daftar prioritas dengan lebih mudah gitu ya. Tapi kalau misalnya sama-sama berat nih, kerja dulu apa keluarga dulu, karena dua-duanya menjadi prioritas sebenarnya kan. Nah ini gimana sih mempertimbangkannya gitu ya? Identitas mana dulu nih yang harus dipilih? Ini bagaimana cara menimbangnya gitu ya? Sister Sheila mungkin punya pengalaman seperti itu, di mana memposisikan, oke, saat ini yang akan saya prioritaskan adalah saya sebagai businesswoman, dan di saat yang ini saya memprioritaskan saya sebagai seorang ibu. Itu menimbang pilihan itu, bagaimana nih tips dari Sister Sheila mungkin? Ya, sebenarnya Sis Ellen tadi yang aku bilang ya, nggak ada salah, nggak ada benar. Jadi beda-beda. Makanya tadi kan di slide yang kita harus mengenali diri kita sendiri itu beneran harus dari dalam hati kita, nggak boleh terpengaruh orang gitu karena begini-begini. Jadi memang harus dari diri kita gitu. Nah jadi kalau memang menimbang kayak aku karir dulu tadi ya, beda case ya. Karena kan dalam hidup ini kan kita beda-beda ya, kita nggak di sepatu yang sama. Ya, betul. Halo? Tampaknya ada kendala sinyal dari sisi Sister Sheila. Oke, saya ingin encourage ya teman-teman atau para sisters yang ada di sini untuk bisa juga bertanya pada Sister Sheila gitu ya, yang sudah berbagi banyak pengalamannya, atau kalau ingin curhat nggak apa-apa deh, bareng-bareng kita di sini ya, jadi support system satu sama lain. Silahkan kalau ada yang ingin berbagi kisahnya gitu ya, nggak apa-apa, kita bisa saling support. Ini kayaknya dari Kak Selanya sih, Kak Ellen yang entar. Ini lagi aku Oke. hubungi Kak Ellen. Siap, kalau gitu kita menanti sebentar ya, mungkin teman-teman ada yang ingin sharing, saya mengundang kembali ya para sisters untuk bertanya atau sharing, atau mungkin nggak semuanya di sini sedang menjadi ibu gitu ya, tapi kalau tetap ingin berbagi nggak apa-apa juga. Sementara kita menunggu, mungkin saya ingatkan lagi, sisters bisa langsung buka Instagram, berbagi keseruan malam hari ini. Jangan lupa tag @sisternet.id. Nanti ada 3 orang beruntung yang berkesempatan meraih pulsa sebesar Rp100.000 dari Sisternet. Oke, terima kasih Sister Hana sudah mau berbagi. Kita menanti Sister Sheila dulu ya untuk kembali dan menjawab atau merespons Sister. Ayo silakan sisters yang lain. Nanti kalau ada yang mau open mic juga boleh ya. Nanti tinggal raise hand aja atau tulis di kolom chat, Sister saya mau bersuara dong gitu ya. Nanti akan kita bantu buka mic-nya supaya bisa merespons langsung. Ada, kalau misalnya ada silakan kabar-kabari via kolom chat ya. Sister Sheila apakah sudah bergabung? Sudah sis, tuh kan cobaannya ada aja mati lampu, kan? Saya udah menduga soalnya tiba-tiba layarnya, loh kok gelap? Wajahnya Sister Sheila ini saya juga mati ini kayaknya. Padam listrik ya. Oke, Sister Sheila, sudah aman di situ? Sudah aman. Oke, sudah. Ini kebetulan ada komentar, bukan komentar sih. Kayaknya ada pertanyaan juga dari Sister Hana. Aku nggak tahu apakah muncul di layarnya Sister Sheila atau enggak, tapi aku bacakan ya. Ada 2 pertanyaan sebenarnya. Jadi Sis Hana bertanya, aku mau nanya, sebelumnya saya juga ada rencana bisnis dengan pasangan. Jadi pertanyaannya adalah 1, bagaimana caranya menghilangkan stigma rasa takut gagal dalam memulai bisnis? Karena pasti ya ada kekhawatiran ya, walaupun tadi
Sister Sheila? Oh ya, udah. Walaupun tadi Sister Sheila udah bilang yang paling baik itu adalah dimulai dulu gitu ya. Yang kedua, bagaimana caranya menghadapi partner yang suka mood swing kayaknya ya. Maksudnya. Takutnya kalau pas mulai bisnis malah suka nggak konsisten, dan sebelumnya kalau memulai bisnis harus didahulukan branding atau selling ya. Nah, silakan nih Sister Sheila. Ternyata ada 3 deh kayak pertanyaannya. Beranak di nomor 2 dia. Ya, Yang ya. pertama dulu mungkin ya, bagaimana menghilangkan stigma rasa takut gagal dalam memulai berbisnis. Ya, kalau takut gagal tuh pasti. Tapi tadi kalau mau terjun ke bisnis tuh memang kita harus memutuskan dulu nih. Kita harus mentalnya kuat, harus mental baja nih. Nah, biasanya kan kegagalan bisnis itu adalah dari bisnis yang nggak matang. Makanya sebelum memulai itu kita harus matangkan dulu nih konsep bisnis kita seperti apa. Nah, ini boleh ya aku sharing sedikit, kalau mau di googling itu bisa. Namanya 7 formula bisnis, 7 formula bisnis langsung laris Jaya Setiabudi. 7 formula bisnis langsung laris Jaya Setiabudi. Nah, itu yang aku terapkan di Bimi ini gitu ya. Jadi mungkin kalau yang sebelum-sebelumnya aku gagal tuh karena aku nggak matang gitu ya. Tapi ketika di Bimi ini kok alhamdulillah dia growth dan 4 tahun itu berjalan dengan oke gitu ya. Karena tadi sudah matang gitu persiapannya, dan tadi sudah melakukan 7 formula bisnis itu. Nah, untuk partner yang moodnya swing, nah itu kita harus ngobrol dulu nih sebelum berpartner. Nah, tanda tanyanya, partnernya ini udah jadi halal, udah suami, atau masih pacar? Karena bahaya kalau masih pacar. Biasanya kalau nanti bisnisnya besar ya, amit-amit taunya kita nggak langgeng gitu ya, putus atau apa, itu akan berakibat juga ke bisnis kita. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan ulang. Kalau misalnya suami, oke, kita bisa ngobrol lebih, komunikasinya juga lebih asik ya, lebih enak gitu karena udah jadi suami. Tapi kalau misalnya masih pacar, berarti memang kita harus jelas nih positioning si pacarnya sebagai apa, kamu sebagai apa gitu ya dalam bisnis tersebut. Dan kalau perlu ya sekalian emang harus ada tertulis hitam di atas putihnya juga. Jadi nggak bisa main-main nih ketika ada hubungan yang sedang tidak baik, nggak boleh dimasukkan juga dalam bisnis gitu ya, masalah personal gitu. Terus tadi yang terakhir, yang beranak tadi apa pertanyaan terakhirnya Sis Ellen? Mendahulukan branding dulu atau selling dulu? Ya, kalau di formula 7 formula langsung laris tadi, aku itu bukan di selling, tapi diuji ngangenin. Nah, uji ngangenin ini memang butuh waktu. Kayak misalnya kalau di Bimi itu kita baru sebulan lah baru kelihatan tuh. Karena kan waktu itu kan aku kemasannya masih kemasan bolongan gitu ya Sis Ellen. Jadi aku uji ngangeninnya itu aku tester ke teman-teman aku yang terdekat. Terus aku minta testimoni beneran, feedback dari mereka seperti apa. Nah, itu kita sambil ngebagusin produk kita. Nah, setelah produk kita tuh terasanya emang udah oke, terus feedbacknya juga udah positif, itu barulah kita mulai mengharapkan barulah kita branding. Karena tadi kan udah testimoninya udah bagus, terus juga feedbacknya udah oke, bahkan mungkin mereka mau repurchase. Nah, itu malah baru kita masuk ke branding. Kemasannya dibagusin, dimerekin gitu ya, harus datar haki, pokoknya dicakepin secakap mungkin, baru kita selling yang all out banget. Nah, disitulah baru mendapatkan profit gitu. Jadi kita harus uji dulu, jangan sampai ketika kita udah branding keren-kerenan, ternyata produk kita tuh nggak oke dan nggak diterima di pasar. Nah, itulah jadi bumerang buat kita. Makanya banyak juga kan brand yang memang modalnya gede banget, tapi ketika misalnya modalnya gede nih, terus kita nge-branding gede-gedean, tapi udah di pasar tuh udah booming, tiba-tiba turun. Nah, itu bisa jadi karena produknya nggak diterima pasar atau produknya memang kurang oke. Jadi kita harus memastikan uji ngangenin dulu nih, produk kita udah diterima dulu nih sama market kita. Kasih aja dulu ke teman-teman terdekat, saudara-saudara, memang harus honest review gitu, harus kasih masukan ke kita gitu. Ternyata saya ke-mute. Oke, terima kasih Sister Sheila. Saya ingin bertanya nih, dari Sister Hana gimana? Apakah respons dari Sister Sheila itu sudah menjawab atau masih ada pertanyaan tambahan? Kita tunggu ya di kolom chat. Nah, ini ada pertanyaan. Oh, thank you responsnya Sis. Berarti udah dengan mudah dipahami gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Sister Shanu nih, Sister Sheila. Kalau bicara soal bisnis,
saya sebenarnya sudah menjalani bisnis kuliner. Hanya saja sempat terhenti karena lahiran anak pertama saya. Lalu, bagaimana cara terbaik untuk memulainya kembali ya, Sis? Karena rasanya semua dunia saya berubah sejak kehadiran anak saya. Bukan in a negative way, tapi saya hanya saja kok saya merasa terlalu nyaman ngurus anak, bisnis terbengkalai. Bagaimana nih, Sister Sheila? Menurut aku benar-benar in positive way ya, sampai benar-benar nyaman ngurus anak gitu ya. Mungkin sekarang memang tadi ya balik lagi ke priority kita, mungkin sekarang kita prioritas utama kita udah beda, memang beda ya ketika kita single, ketika tadi kita udah punya anak, memang pasti prioritas atau mimpi kita akan berbeda nih, gitu. Nah, ini mungkin Sis Hanum memang sangat mencintai anak, memang harus mencintai anak ya, terus juga udah nyaman, ya nggak masalah gitu ya, nggak ada yang salah kok menurut aku dari sini gitu ya. Tapi kalau memang nanti udah misalnya anak udah lebih gedean atau udah mulai bisa nih menyambi gitu ya, sambil mulai lagi bisnisnya, dan memang Mam Sanum juga passion di bisnis tersebut, jalani lagi gitu. Nggak ada kata terlambat kok. Bahkan aku ketika anak aku tuh udah usianya masuk 1 tahunan gitu ya, aku tuh udah bisa gendong bawa dia, bantuin suami ke restoran gitu loh. Aku udah bisa kemana-mana, udah enak gitu kan. Biasanya kan kita emang disibukkan itu ketika anak-anak itu masih newborn terutama ya, itu emang susah banget untuk geraknya. Sebenarnya tadi balik lagi ke prioritas, kalau memang kita udah nyaman untuk ngurus anak, nggak ada yang salah gitu ya. Tapi kalau memang kita memang passion juga dengan kuliner tersebut, terus mau menjalankan bisnis itu lagi, yuk mulai lagi, nggak apa-apa, bisa kok gitu. Gimana Sis Ellen? Cukup jawab nggak? Oh, Kira, harusnya yang menjawab itu Sister Shani. Ya, Sis Ellen ada tanggapan juga nih dari sisi Sis Ellen kan, pengalaman gitu. Kalau saya karena belum menjadi orang tua dan belum punya bisnis, saya susah berkomentar. Jadi saya banyak belajar. Netral aja Sis Ellen. Saya belajar aja nih dulu. Jadi nanti ketika sudah memiliki identitas tersebut, saya udah siap lahir dan batin gitu ya. Keren banget lah gunanya webinar pintar ya Sis Ellen ya. Jadi kita belajar dari sini. Betul, makanya saya senang banget kalau diundang untuk jadi moderator gitu ya di webinar pintar, karena saya jadi banyak belajar sekali di sini. Oh, ini ada respons juga dari, ini dari Sister Hanum dulu. Iya Sis, baik, makasih banyak tanggapannya Sis Sheila. Oke. Nah, ini ada respons lagi dari Sister Yatimah dari PK Banyumas. Halo Sis, saya sering usaha tetapi sampai saat ini selalu partner suami saya tidak bisa untuk partner, akhirnya selalu berjuang sendiri. Bagaimana ya Sis caranya biar partner dengan suami mendukung usaha saya? Jadi bagaimana bisa mendorong suami untuk juga bisa menjadi partner bisnis, atau mungkin nggak harus partner bisnis ya, at least menjadi partner yang mendukung bisnisnya Ibu Yatimah. Gimana Sister Sheila? Kalau menurut aku ya, berdasarkan pengalaman aku juga, kita harus tahu juga suami kita tuh passionnya seperti apa. Kita harus mengenali juga nih, diri dia tuh gimana, apa sih yang dia happy. Mungkin ya bisa jadi memang dia nggak happy berbisnis. Kita nggak bisa memaksakan loh semua orang untuk berbisnis gitu ya. Jadi aku kalau Sis Ellen disuruh misalnya memotivasi orang-orang untuk jadi entrepreneur itu harus memaksakan. Nggak bisa gitu loh. Kalau semua jadi entrepreneur, nggak ada yang ngebantuin kita jadi tim kita dong. Gitu kan. Jadi memang nggak ada salah, nggak ada benar. Kita memang yang penting kita happy ngejalaninnya. Karena kan sukses juga macam-macam ya, nggak harus berbisnis, sukses macam-macam itu definisinya juga banyak gitu kan, nggak harus jadi pengusaha gitu. Sukses jadi ibu rumah tangga bisa, sukses jadi wanita kantoran yang luar biasa juga bisa, kan suksesnya itu beda-beda. Nah kalau menurut aku ngobrol dulu sama suami, sebenarnya passion dia seperti apa gitu ya. Kalau tadi aku setuju banget sama Sis Ellen, kalau memang nggak bisa jadi partner, at least dia bisa support gitu. Karena kadang kita juga memang butuh orang ahli atau partner memang yang dari luar gitu ya, nggak harus dari suami atau apa dalam berbisnis gitu. Jadi tadi aku setuju sama Sis Ellen sih,
walaupun misalnya tidak bisa jadi partner in business gitu ya, oke, dengan partnernya udah partner in life ya, udah jadi suami kan, at least dia bisa support, lebih ke ngobrol dulu, mengenali sisi dari suami nih, pendapat dia gimana dalam bisnis. Kalau memang ternyata dia udah nyaman sama pekerjaannya, dan memang dia happy-nya bekerja di kantoran misalnya ya, bukan happy berbisnis, ya kita juga harus support dia untuk di sini dia gitu loh. Kita nggak bisa memaksakan kayak, ayo harus jadi partner aku gitu, dilihat lagi nih gitu. Sis masih mute, Sis Ellen. Iya nih, aduh, memang tidak bisa dipaksakan lah ya. Orang kan punya minat masing-masing juga gitu ya. Tapi untuk menjadi partner yang baik gitu ya, apalagi suami, aku rasa itu seperti tadi ya dibilang sama Sister Sheila ya, komunikasi itu sangat penting gitu ya. Mungkin harus dibicarakan bagaimana cara mendukungnya, mungkin yang harus dikompromikan gitu ya. Mungkin cara mendukungnya bukan lewat verbal gitu yang semangat sayang kamu pasti bisa gitu, tapi mungkin dia mendukungnya dengan cara yang lain gitu ya. Oke. Aku tuh sebenarnya punya pertanyaan juga. Sister Sheila kan bisa dibilang juga termasuk influencer gitu ya, mom influencer juga gitu ya. Jadi bagaimana nih Sister Sheila itu bisa menyeimbangkan komunikasi ke publik dengan komunikasi ke keluarga gitu ya, terkait dengan identitas yang dipilih oleh Sister Sheila sendiri gitu ya, bahwa saya ingin menjadi mom yang juga mompreneur gitu ya. Nah, ini gimana nih? Beda nggak komunikasi ke publik dengan komunikasi ke keluarga gitu misalnya? Mungkin apa ya, maksudnya kayak gimana nih, Sister Sheila, aku masih kurang nangkep komunikasi keluarga dan publiknya nih. Ke publik tuh misalnya di media sosial, apakah Sister Sheila jadinya merasa harus berbagi kondisi keluarga Sister Sheila gitu, misalnya I am a happy mompreneur gitu, ada pressure seperti itu nggak? Versus dengan kalau ke keluarga gitu ya, I am a successful entrepreneur loh, dan masih mengerjakan pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga gitu misalnya. Ada nggak bedanya berkomunikasi? Agak sih, untungnya kalau aku tuh memang lebih ini sih, Ellen, lebih jadi diri sendiri aja. Jadi memang nggak harus yang dilihat publik seperti apa, lihat keluarga seperti apa. Jadi memang ya udah kita tunjukkan memang yang kita seperti ini loh, apa adanya seperti ini. Tapi bukan artinya juga menunjukkan hal-hal yang negatif di sosmed gitu kan. Karena kan memang kalau udah kita followersnya lumayan banyak gitu, itu kan berarti udah amanah tuh. Baik kalau kita udah followers banyak kan berarti kita udah bisa menginfluence people gitu kan. Nah, jadi bagikanlah memang hal-hal yang in positive way gitu ya. Yang negatif-negatif tuh cukup kita yang tahu gitu ya, atau ya pasangan yang tahu gitu. Jadi hal-hal yang positif aja yang dibagikan. Dan ya aku kan memang sedang berbaginya kan tentang anak-anak, terus tentang bisnis, tentang kayak kesehatan kulit gitu-gitu. Ya udah, itulah yang aku bagikan. Jadi memang apa adanya diri aku aja sih gitu, nggak harus terlihat seperti apa gitu. Dan bahkan tadi berbeda lagi, waktu single kan aku memang udah mulai juga ngonten-ngonten. Nah itu aku lebih banyak ke OTD, zaman-zaman single kan ya. Tapi ketika jadi emak-emak gitu ya, itu berubah lagi sih. Memang yang di konten itu ya memang kadang anak-anak aja, lebih ke ngonten itu aku lebih suka nulis sih. Aku suka nulis tentang hidup aku gitu ya di caption. Itu sebenarnya lebih cara aku nge-treat diri aku biar lebih bersyukur. Sama biasanya aku nulis itu malah justru kalau aku lagi mellow gitu. Jadi kalau captionnya si Sheila udah panjang-panjang, dia lagi mellow nih gitu. Itu bener loh gitu. Jadi kayak itu cara ritual aku buat healing gitu, dengan nulis gitu, dengan ngepost gitu. Nah itu ya mungkin itulah yang apa yang disampaikan dari hati kan akan sampai ke hati tuh. Nah mungkin itu yang sampai ke teman-teman followers aku gitu kan, mereka memang sukanya memang aku apa adanya, apa yang aku tulis, apa yang aku posting gitu ya, tentang gimana jatuh bangun aku dalam berbisnis. Aku lebih kepengen membagikan aja sih gitu. Dan sosmed itu kan jadi kayak albumnya kita gitu kan. Nah jadi kayak ya kita punya album aja gitu, bisa flashback ke yang dulu gitu. Menarik. Saya ada pertanyaan juga nih ya. Ada bedanya nggak sih ketika mencari investor untuk bisnis kita saat menjadi orang tua dengan saat sedang single gitu? Beda nggak?
Jangan-jangan Invest- investornya malah ngelihat kamu sibuk ngurusin anak juga ya, jadi kemudian dia mungkin jadinya nggak mau invest, atau justru itu malah membawa keuntungan, justru dia bilang, oh saya senang sekali nih ada ibu-ibu yang semangat sekali bekerja karena saya tahu moms always get the things done gitu ya. Orang ibu terutama itu selalu selesai bekerjanya tuh sampai selesai gitu, makanya mereka semangat memberikan investasi juga ke bisnisnya Sister Sheila, atau seperti apa? honestly, Bimi no investor sih Ellen, jadi aku nggak bisa berbagi sharing yang ini sih. Ya beneran, belum ada sama sekali investor. Jadi memang dulu itu aku memang mulainya itu dari PO, terus emang ini emang kayak keajaiban Tuhan juga sih Selen. Jadi dari modal 180.000 tuh kan aku untuk mulai bikin untuk sampel tadi ya yang aku pakai. Terus waktu aku open PO, teman-teman tuh mau untuk bayar duluan. Jadi aku diskon kayak cuma 5.000 gitu kan, tapi nunggu seminggu mau nggak, mereka mau. Dan itu yang memang aku puterin pelan-pelan. Tadinya yang endorse ke teman-teman yang followersnya 5.000 yang nggak berbayar, terus akhirnya bisa endorse-nya ratusan ribu sampai jutaan, tuh benar-benar aku nikmatin banget proses baby step-nya gitu. Sampai akhirnya bisa ketemu pabrik pun sih Selen itu kayak memang anugerah Tuhan banget ya. Itu pabrik mau percaya sama aku ngasih tempo. Aku tuh dikasih tempo 30 hari dulu. Jadi benar-benar ya udah aku puterin sampai alhamdulillah Bimi sebesar ini. Jadi benar-benar kadang kalau logika ya kayaknya nggak mungkin banget, nggak ada investor, nggak ada tambahan modal, dan ini aku buktiin di Bimi gitu ya. Kalau dulu di kuliner, tapi bukan aku yang diinvest ya, kayak suami aku tuh pernah lagi jalan-jalan kenalan sama orang gitu ya, terus dia tuh ternyata punya uang gitu karena dia petani gitu ya, terus dia punya uang dan nggak tahu mau diapain gitu. Nah, orang kaya daerah lah gitu ya, terus dia karena tahu suami aku tuh basicnya kuliner, punya resto, dia ngomong bisa nggak, dia trust itu karena siapa kita gitu loh, siapa kita, terus dia ngeliatkan latar belakang kita, oh ternyata kamu punya usaha gini, aku punya uang segini, bisa nggak kamu bantu untuk diputerin deh kamu buat bisnis apa, nanti bagi hasil ke aku. Nah itu it happens ke suami aku, setelah aku perhatiin, oh berarti memang apa yang personal branding baliknya lagi sih Selen. Suami followersnya nggak banyak, tapi mungkin karena ketika dia ngobrol sama orang, terus orang itu jadi trust sama dia, yakin, terus lihat latar background belakangnya, oh dia memang mendirikan resto, jadi dia trust gitu. Termasuk kalau kita balik lagi ya, mencari, memang kalau kita memang butuh investor, atau kayak venture capital atau angel investor gitu ya, nah, kita harus mereka kan pasti pengen lihat pitch deck bisnis kita nih, pengen lihat dulu nih bisnis kita arahnya seperti apa, pasti. Baru mereka melihat juga nih pasti kan foundernya siapa. Nah itu, jadi kita jadi belajar bisnis juga ya, Sis Ellen. Jadi dari bisnis kita tuh tujuan arahnya gimana. Mereka kan akan tertarik seseksi apa sih bisnis yang kamu jalanin sampai aku harus masuk nih ke bisnis kamu gitu kan. Terus siapa sih kamu gitu. Biasanya di situ sih. Makanya biasanya sebelum masuk investor kita harus bikin kayak bisnis kita tuh seksi mungkin nih sampai investor ngejar-kejar kita. Honestly Bimi udah mungkin ada 5 lebih investor malah pengen nge-approach kita gitu, tapi memang untuk saat ini belum buka gitu karena tadi ya aku mau benerin dulu lah fundamentalnya Bimi, sistemnya Bimi dulu, baru kalau memang udah butuh investor untuk mengembangkan pasti aku open gitu. Jadi kita tahu juga di kadang kita udah masuk investor, kadang kita takutnya nggak tahu mau ngapain, udah ada duit banyak. Beneran nggak? Nah, itu kan yang bahaya tuh gitu. Bingung juga gitu ya, spendingnya untuk apa aja nih jadinya gitu ya. Jadi harus tahu dulu nih arahnya mau kemana sih dibawa bisnis kita ini gitu. Oke, tapi menarik sih Sister, kalau menurut saya apa yang tadi dilakukan oleh teman-temannya Sister Sheila ya, itu sudah menjadi investasi juga bukan sih? Walaupun mungkin angkanya bukan angka yang wow gitu ya, tapi investasi, mau nungguin Sister Sheila untuk menjual produknya gitu ya, walaupun produknya belum jadi, tapi mereka udah mau bayar duluan gitu, PO gitu ya, misalnya, itu kan udah bagian dari investasi ya. Dan aku setuju sih, personal branding itu akan sangat berpengaruh gitu ya, terhadap siapa aja nih yang akan mau melakukan investasi seperti itu. Menarik, sangat menarik. Tapi pertanyaannya adalah, Sister Sheila, apakah identitas Sister Sheila sebagai ibu itu berpengaruh dalam mencari investasi itu atau dalam membangun personal branding itu?
Enggak sih, malah aku happy ya kalau dari personal branding tadi malah bisa bangun konten-konten lebih enak nih. Anak-anak gitu kan, tentang kehidupan sehari-hari sama anak-anak gitu ya. Terus kalau misalnya berpengaruh sama investor, tadi kan aku cerita, malah aku di-approach beberapa investor gitu. Dan itu lebih karena memang posisi Sister Sheila sebagai mompreneur ya. Iya, sebagai mompreneur, dia pasti pertamanya ngeliat bisnis kita dan siapa orang behind the business gitu kan. Pasti lihat dulu siapa foundernya gitu. Kadang bisnisnya kalau brandingnya sebagus apapun, ketika ternyata dicari tahu sebenarnya misalnya nggak bener nih atau pernah ada kasus atau apa, pasti kan mereka jadi ragu juga gitu ya untuk maju lagi gitu. Wah, benar sekali. Benar. Ini saya jadi belajar banyak ini. Dan terkait dengan investasi, ternyata saya juga jadinya belajar nih sama Sister Sheila. Nggak sembarangan nerima investasi juga gitu ya. Kita juga harus tahu tujuan orang nanti kalau mau invest ke perusahaan kita itu akan membantu kita di sisi apa gitu ya. Benar. Terima kasih Sister Sheila. Nah, sembari kita menunggu lagi, saya ingin minta testimoni juga nih dari Sister Sheila. Gimana nih rasanya berbagi dengan teman-teman Sister Net malam hari ini? Happy banget sih si Ellen, karena kan tadi ya salah satu healing aku tuh ngobrol. Jadi kayak ngobrol sama Sis Ellen, ngobrol sama Sis Sister, itu tuh nge-charge diri aku lagi gitu loh. Jadi aku senang aja, terus kayak ada webinar pintar, dan Sister Net ini wadah yang sebenarnya memang aku banget gitu ya, untuk kenalan sama teman-teman sister gitu. Dan support, ini khusus sister-sister kan, nah itu support women lagi, itu luar biasa sih. Sama kayak Bimi, karena kita fokusnya emang pemberdayaan ibu rumah tangga ya, wanita kan. Makanya aku senang banget sih untuk jadi bagian di sini. Aku join Sister Net deh kalau gitu ya. Jadi community-nya ya. Waduh, senang banget nih kalau bisa Sister Sheila mau join langsung gitu ya bersama teman-teman sisters yang lain ini untuk sharing juga. Saya ingin meminta juga nih dari para sisters yang sudah hadir pada malam hari ini, bahkan setia gitu ya, sampai ini udah mendekati jam 9 tuh masih standby dan mendengarkan diskusi bersama Sister Sheila. Mungkin adakah yang berkenan untuk bersuara dan memberikan testimoni juga bagaimana mengikuti kelas hari ini? Sembari saya mengingatkan juga ini, jangan lupa upload di Instagram story dan tag @sisternetid tentang keseruan webinar pintar malam hari ini bersama Sister Sheila. Nanti ada 3 orang yang beruntung mendapatkan pulsa sebesar Rp100.000. Atau teman-teman yang tadi sudah bertanya, nanti akan dipilihkan oleh panitia, dan 5 orang yang beruntung akan mendapatkan produk keren dari Bimi. Adakah sisters yang ingin memberikan testimoni untuk kelas pada hari ini? Udah ada yang sambil ngomong anak nih biasanya jam-jam segini si Ellen. Iya sih ya, jam segini jam-jam dekat sama anak sebenarnya ya. Oh, ini ada dari Sister Yatima. Terima kasih Sis atas tanggapannya, sangat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Semoga apapun yang kita diskusikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita ya. Oke. Kayaknya sembari ngomong anak ini kayaknya semuanya. Ini aku juga udah sambil ngomong nih. Iya, kan tadi aku udah lihat, wah itu anaknya sudah muncul satu. Ini yang pada nggak nyalain kamera, saya sudah menduga sedang bersama anak-anak kayaknya. Wah, ternyata ada Sister Shanum yang sedang mengasihi sambil tidurin anak, belum bisa bersuara Sis. Tapi nggak apa-apa Sister Shanum. Terima kasih sudah bertanya tadi dan sudah mengikuti sesi webinar pintar pada malam hari ini. Juga untuk Sis Mam Kania yang di sini merespon, thank you Sis Sheila untuk ilmunya. Maaf lagi ngomong anak nih, jadi nggak bisa benar kan? Benar dugaan kita. Lagi pada ngomong anak, jadi nggak bisa on cam semuanya. Baiklah. Sebelum kita, aduh sayang banget sih, sebenarnya aku masih banyak nih pertanyaan Sister Sheila. Masih berkenan nggak kalau saya menanyakan beberapa hal? Boleh. Kita sampai jam berapa sih memang sebenarnya? Kita bisa sampai jam 9, Mbak. Nggak apa-apa ya? Saya tanya sedikit ya. Nah, Sister Sheila, bisnis skincare itu susahnya apa? Mudahnya apa?
Susahnya apa, mudahnya apa? Oke. Kalau susahnya apa? Susahnya ya kita harus selalu siap-siap ya, harus berinovasi ya. Karena kan ketika brand kita udah mulai dikenal, pasti mulai muncul kompetitor dengan brand dengan produk yang serupa. Dan itu mungkin terus susahnya juga ya membangun ketika kita mau bisnis kita sekelas corporate, kita harus ngebangun sistem, ngebangun gimana ya, maksudnya SDM-nya, fundamentalnya biar benar-benar bisa jadi profesional lah, bisa selayaknya corporate besar gitu. Terus kalau tadi mudahnya ya, Iya. mudahnya apa ya? Kalau mudahnya gitu kayaknya banyak susahnya gitu ya. Mudahnya nggak ada sih sis yang bisnis yang benar-benar mudah, tapi di bisnis skincare ini kan kalau dulu kan aku lebih banyak kan ke makanan. Nah kalau makanan itu kan dia daya simpannya cepat basi ya, nggak bisa lama-lama, harus fresh. Sedangkan dulu aku bisnis fashion, baju itu harus selalu update modelnya, jadi banyak dead stock ujungnya kan, karena harus selalu refresh apa namanya modelnya. Tapi kalau di bisnis skincare kan dia satu produk nih, dia tuh tahannya bisa 2 tahun gitu kan, tahannya 2 tahun, akhirnya lama. Nah itu kan jadi juga bikin kita save-nya juga aman ya kalau untuk berbisnis skincare. Terus sama tadi kita kayak aku 4 tahun baru 4 SKU, Sis Ellen, baru ada 4 jenis produk gitu loh. Kalau misalnya kita bisnis baju atau apa, itu udah berapa ratus ribu kali ya model-model yang harus kita keluarkan dalam 4 tahun. Itu sih yang aku rasakan selama dalam berbisnis gitu. Tantangannya karena di BIM ini baru nih ngerasain yang biasanya kayak kuliner, oke, aku bisnis kuliner kan lokal ya, lokal punya, sedangkan di skincare ternyata bisa luas banget nih pengembangannya, distribusinya bahkan bisa bukan lokal lagi, udah nasional, bahkan soon global gitu kan. Ternyata distribusinya jauh lebih pesat, lebih cepat gitu. Oke. Thank you. Dan last pertanyaan beneran terakhir. Ini karena aku penasaran banget sih sebenarnya. Banyak banget nanyanya ya. Pertanyaan terakhirku adalah, Sister Sheila, momen apa sih ketika Sister Sheila merasa anak itu kemudian menyemangati Sister Sheila yang sedang bekerja? Ada nggak? Kayak, Mam, semangat ya. Ada nggak yang seperti itu? Ada nih, aku share sedikit ya sis. Aku tadi Boleh nemu dong. nih, boleh aku share ya? Ya. Siapa? Benar. Mama itu pasti banyak mainnya ya kan. Mama. Itu anakku ngebantuin kan sis. Oh, itu Dia tadi ngebantuin. audio. Dia ngebantuin aku packing. Jadi Mama. anak aku masih kecil tapi dia udah bisa ngebantuin aku packing. Terus dia anteng gitu ya waktu aku sambil packing. Nah itu aku pas pertama kali masih merintis BIM itu. Terus jadi aku kayak ngerasa ternyata anak-anak aku happy ya, malah aku nggak minta dibantuin, malah mereka malah seneng kalau ada paket ngambil, mereka lari nganterin paket BIM-nya ke depan gitu-gitu. Nah itu jadi kayak aku merasa disupport sama anak-anak ini gitu. Jadi kayak sampai sekarang pun kayak ngeliat BIM, terus aku ngeliat anak keduaku tumbuh, dia ini seumuran anak keduaku, karena memang pas waktu anakku bayi itulah lahir si Bimi gitu kan. Jadi makin semangat gitu ya. Iya, nih anak keduanya udah segede gini 4 tahun. Wah. Itu yang pas Udah seumur, Bimi udah seumur anaknya yang kedua ya. Benar. Terus seneng banget pasti ya kalau disemangati anak seperti itu ya. Dibantu bahkan. Mereka ikut bahagia gitu. Aduh, seneng juga. Saya juga jadinya turut seneng nih mendengar dari cerita dari Sister Sheila ya, disemangati oleh anak. Nah, Sister Sheila ini ada beberapa juga nih teman-teman yang memberikan testimoni ya. Terima kasih, ilmunya sangat bermanfaat. Terima kasih Sister Sheila. Dan kemudian ada itu dari Sister Siti Aida. Nah, terus ada dari Sister Hana. Terima kasih Sister Sheila, sharing sessionnya malam ini keren dan bermanfaat. Nah, ini ada dari Sis Mamkania Nindiani, relate banget semua informasi dari Sis Sheila. Semoga bisa ketemu lagi dan bisa curhat-curhat lagi ya. So happy. Aku juga happy banget. Aku jadi belajar banyak ini ya.
bagaimana mungkin nanti di masa depan saya juga bisa menjadi mompreneur ya. Seperti si Sela. Oke, baiklah, karena sudah malam hari, saya ingin bertanya, apakah teman-teman kiranya berkenan gitu ya menyalakan kamera untuk kita bisa foto bareng. Tapi saya paham tadi ada beberapa yang dalam kondisi yang mungkin tidak nyaman untuk on cam ya, nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang bisa menyalakan kamera, mungkin kita bisa foto bareng terlebih dahulu sebelum kita menutup sesi webinar Pintar pada malam hari ini. Nanti mungkin foto barengnya bisa dibantu sama admin Sisternet. Oke, Mungkin kita tunggu ya. 1 sampai 5. Mungkin ada yang berkenan menyalakan kamera biar bisa foto bareng nih sama saya dan Sister Sheila. Mau ngapain? Oh, si kecil ikut? Oke. Nggak apa-apa kalau gitu, Sis Dini boleh dicoba aja dokumentasinya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih juga teman-teman, walaupun ada yang nggak bisa on cam ya, karena sedang dalam kondisi mengasuh anak gitu ya. Saya luar biasa memang para moms yang ada di acaranya Sisternet gitu ya. Sampai malam hari pun tetap semangat belajarnya. Nah, saya ingin menginformasikan nih, saya sudah mendapatkan nama-nama yang menjadi penanya terbaik gitu ya untuk webinar Pintar malam hari ini dan mendapatkan hadiah dari BIMI, yaitu Sister Diana, Sister Kania Nindiani, Sister Hanate, Sister Shanum, sama Sister Yatimah Banyumas. Gimana cara klaim hadiahnya? Silakan DM Instagram Sisternet untuk memberikan data-data yang dibutuhkan untuk pengiriman hadiahnya. Jangan lupa ya, mampir ke Instagramnya Sisternet dan kemudian DM informasi yang dibutuhkan. Sekaligus kalau teman-teman sudah berada di Instagram, jangan lupa share keseruan webinar Pintar malam hari ini. Ada 3 orang yang beruntung yang akan mendapatkan Rp100.000 dari Sisternet berupa pulsa. Nah, tunggu, sebelum benar-benar habis ini banyak sekali ya endingnya, closing statement-nya. Sister, saya ingin mengingatkan lagi, jangan lupa download aplikasi Sisternet untuk membaca artikel yang bisa menambah pengetahuan dan juga mendaftar kelas-kelas webinar menarik lainnya, seperti webinar Pintar pada malam hari ini. Akhir kata, saya Ellen Kusuma mewakili Sisternet mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di webinar Pintar selanjutnya. Perempuan pintar, semua pintar. Stay safe and healthy. Bye-bye, Sister.